Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun sudah memimpin. Dibandingkan dengan ilmu pedang, tahukah kamu, niat pedang Mu Yunku? Niat pedang Mu Yunmu, sial, di bawah penindasan kerajaan, kamu hanya sia-sia. Sampah bukan sampah, ini bukan tentang berbicara dengan mulutmu. Mu Yun tersenyum, pedang King Feng di tangannya terhunus, dan keluarga Wang dan keluarga Diao benar-benar terkoyak, kali ini tentang kelangsungan hidup keluargamu. Semua persembunyian tidak lagi bersembunyi. Membunuh. Dengan minuman rendah, Wang King Feng langsung bergegas keluar, pedang panjang di tangannya, seperti bagian dari tubuhnya, menempel di tangan Wang King Feng seperti bayangan, Ling Yu membunuh, dan kemudian keluar. Pergi. Mu Yun mengangkat telapak tangannya, dan pedang Qinggang sepertinya menghunus pedang dengan santai, tetapi dengan aura pedang yang lembut, pedang itu menempel pada Wang King Feng. Katakan padaku untuk pergi, kamu pergi dulu. Wang King Feng memprovokasi dengan pedang, dan roh pedang itu seperti pelangi, membubung ke langit. Ding-ding, serangkaian pedang berdering, dan pedang panjang di antara jari-jari Wang King Feng jatuh ke tanah, dan jari-jarinya sudah berdarah. Satu pedang, bagaimana bisa, melihat Mu Yun, Wang King Feng dengan bodohnya berada di tempatnya. Dia berlatih keras selama beberapa bulan, berusaha sekuat tenaga, mendapatkan dasar yang kuat, dan menerobos ke tingkat pertama dari alam gua roh. Hanya satu langkah lagi, dia memasuki alam gua spiritual tingkat kedua, dan dia benar-benar bukan lawan Mu Yun dengan pedang. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa terima. Dia adalah jenius pertama dan mentor pertama dari North Cloud City. Apa Mu Yun hanya mengandalkan Qin Mengyao, buang-buang kesombongan. Bagaimana Anda membandingkan? Ingin. Tangan berdarah Wang King Feng tiba-tiba mengepal erat, dan suara ledakan menyebar dari antara kedua tangannya. Ilmu pedang, dia tidak bisa melakukannya, tetapi kekuatannya, tubuh fisik 9 lapis dunia psikis Mu Yun, tidak bisa lebih baik darinya. Kematian pengadilan. Melihat Wang King Feng masih ingin melanjutkan, Mu Yun mencibir lagi dan lagi. Ledakan yang dalam terdengar, dan kali ini, Mu Yun tidak meninggalkan apapun, dan semua kekuatannya meledak dengan keras. Tubuhnya telah menjadi hampir sempurna setelah periode pemulihan dan perfusi kekuatan ilahi ini. Kekuatannya, setiap pukulan, setiap gaya, dapat digambarkan sebagai ledakan fusi yang sempurna. Klik, sebuah derit berderit terdengar, wajah Wang King Feng menunjukkan rasa sakit dan tidak bisa menahan senyum. Rasa sakit yang menusuk jantung menyebar dari tangannya ke lengannya. Dia hanya merasa bahwa seluruh tangannya tampak gemetar. Dan titik akupuntur Neiguan yang terbuka tampaknya terus-menerus runtuh. Tidak, pada saat ini, Wang King Feng merasakan ketidakberdayaan, meledak dari berbagai bagian tubuh. Dia tidak pernah merasa tidak berdaya seperti sekarang. Jenius dan sampah hanya di antara pikiran, tetapi di antara pikiran orang lain. Melihat ekspresi seperti ikan Wang King Feng, Mu Yun tersenyum menghina, tanpa rasa kasihan sedikit pun di hatinya. Mujia saat ini adalah rumahnya, dan dia tidak mengizinkan siapapun untuk menghancurkannya. Venger, mendengar teriakan Wang King Feng, wajah Wang Dongyu menjadi pucat, tapi dia dihentikan oleh Qin Siyu dan tidak bisa kabur sama sekali. Qin Siyu menerobos ke lapisan ketujuh, berurusan dengan dia dan Diao Zenyun tanpa tekanan sama sekali. Mu Fengyuan dan Mu Fengqing, kalian berdua, bunuh Mu Yun segera. Wang Dongyu hampir menatap matanya dan berkata dengan kejam. Mendengar kata-kata Wang Dongyu, Mu Fengyuan dan Mu Fengqing saling melirik dan bergerak menuju Mu Yun. Melihat keduanya, Mu Yun hanya merasa geli. Mereka berdua juga adalah penggembala, tetapi pada saat itu mereka mematuhi perintah orang luar dan menembaknya. Demi keuntungan mereka sendiri, hianati keluarga, orang seperti ini, sialan. Iya, menghadapi Mu Yun, Mu Fengyuan dan Mu Fengqing menahan api di hati mereka. Jika bukan karena Mu Yun, mereka masih akan menjadi kepala tetua dan tetua kedua dari keluargamu, dan mereka tidak akan takut seperti sekarang, dan perasaan berada di bawah pagar membuat mereka semakin sengsara. Melihat Mu Yun, Mu Fengyuan dan Mu Fengqing dapat digambarkan sebagai musuh yang sama. Mu Fengyuan awalnya adalah tingkat 3 dari alam titik akupuntur roh, yang membuka titik akupuntur Zusanli. Titik akupuntur di tangan dan kakinya menyatu dengan esensi sejati, tubuhnya fleksibel dan dapat diubah, dan serangannya aneh dan beragam. Dan Mu Fengqing juga telah terbenam di lapisan kedua dari alam titik roh selama bertahun-tahun, dengan kedua telapak tangan dan lengannya penuh dengan kekuatan ledakan. Mereka hanya bisa berhasil berpartisipasi dalam operasi kali ini, bukan gagal.
Selain itu, terakhir kali Mu Yun ingin menukar ruang pil tingkat ketiga dengan Wang Dongyu dan Diao Zhenyun untuk hidup mereka, itu juga membuat mereka merasakan krisis yang fatal. Tindakan ini harus berhasil. Memikirkan hal ini, keduanya membuka busur mereka dari kiri ke kanan, mendekati Mu Yun. Jika kamu ingin membunuh suamiku, itu tergantung pada apakah aku setuju atau tidak. Dalam penusukan miring, Qin Mengyao tiba-tiba meledak mengenakan pakaian pengantin. Ling Sui Realm Duo, Roh Es Phoenix Qin Mengyao terbangun, dan kekuatannya meningkat dengan pesat. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, wilayahnya diulang, dan sekarang dia setara dengan Mu Fengqing. Kedua, aku akan menghentikannya dan segera membunuh Mu Yun. Berhenti, bisakah kamu menghentikannya? Qin Mengyao mencibir dengan dingin, dan hawa dingin yang memaksa muncul di sekujur tubuhnya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa lapisan udara es di sekitar tubuhnya menyebar, yang sebenarnya membuat udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda pembekuan bertahap. Melihat adegan ini, Mu Fengyuan juga sangat terkejut. Dia bahkan merasa bahwa Qin Mengyao terus memobilisasi kekuatan khusus di tubuhnya, bahkan tindakannya mulai terganggu. Tidak bisa membiarkan dia terus menggunakannya. Mu Fengyuan duduk dan segera menembak. Cakar elang besi. Jari-jari terbentuk menjadi cakar, tangan Mu Fengyuan sekeras besi, dan ada tanda-tanda samar merobek udara. Penjaga jiwa es. Qin Mengyao tidak mau menunjukkan kelemahan, dan di antara tangannya, perisai es muncul di depannya. Itu bukan kekuatan esensi sejati, tetapi kekuatan atribut es alami. Bang-bang, Mu Fengyuan meraih dua cakar di depan Qin Mengyao, tetapi hanya ada dua goresan pada perisai es di depan Qin Mengyao. Tidak hanya itu, tetapi Mu Fengyuan merasa bahwa tubuhnya terkontaminasi dengan udara dingin, sebaliknya, lapisan es muncul. Segera setelah itu, dia merasakan retakan di telapak tangannya dan darah keluar. Kekuatan macam apa ini? Wajah Mu Fengyuan pucat ketika dia melihat telapak tangannya terbelah, dan dia memandang Qin Mengyao dengan hati-hati. Pada saat yang sama, Mu Fengqing sudah terjerat dengan Mu Yun. Bagaimanapun, dia adalah veteran yang kuat di lapisan kedua alam gua roh, berbeda dari Cao Ming dan Wang Qingfeng. Di alam ganda, dia telah mengumpulkan kekuatan selama beberapa dekade, apakah itu keterampilan bertarung atau kekuatannya sendiri, dia jauh lebih baik daripada Cao Ming dan Wang Qingfeng. Menghadapi Mu Yun, dia tidak peduli. Bagaimanapun, pelatihannya dalam seni bela diri lebih dari 10 kali lebih lama dari Mu Yun. Bajingan kecil, lelaki tua yang kamu paksa untuk memberontak dari keluargamu akan membiarkanmu mati hari ini. Aku memaksamu. Mu Yun berteriak. Pada tahun-tahun ini, kamu, sebagai tetua kedua dari keluargamu, telah menggelapkan dana publik keluargamu, memperkaya kantong pribadimu, dan bahkan meninggalkan keluargamu, bukan untuk sebutkan keluargamu yang kamu ambil. Ada banyak pejuang dalam keluarga, dan kekayaan yang kamu ambil sudah cukup untuk membuatmu mati ribuan kali. Malu, diam. Pada saat ini, ribuan prajurit bertempur di seluruh bidang seni bela diri Mujia, dan pertempuran telah mencapai puncaknya. Mu Fengqing melihat bahwa situasi Mu Fengyuan salah, dan tahu dia harus segera membunuh Mu Yun. Semua ini, Mu Yun adalah pemain dominan, membunuhnya, keluargamu tidak akan bisa bangkit dalam 10 tahun ke depan. Tapi Mu Linchen tidak memiliki ratu, dan keluargamu akan tetap menjadi miliknya dan kakak tertuanya. Begitu ide ini keluar, Mu Fengqing menatap mata Mu Yun, penuh haus darah. Ini hal sembrono lainnya. Melihat tindakan agresif Mu Fengqing dan ingin membunuhnya, Mu Yun tidak lagi sopan. Membunuh. Sambaran guntur dicocokkan dengan 8 segel penghancur kehidupan dan kematian, dan keempat tanda dimainkan pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, pedang pengisian ulang langit Mu Yun melompat keluar, pedang pengisian angin, pedang pengisian awan, pedang pengisian bayangan, pedang pengisian langit, 4 gaya pedang, tanpa urutan tertentu. Ditembak pada waktu yang sama. Jika dikatakan bahwa Mu Yun berhati-hati setiap kali dia menembak, maka kali ini, dia benar-benar menunjukkan kekuatannya. Bagaimanapun, ditemukan oleh orang-orang di kota awan utara sebagai sesuatu yang luar biasa hanya akan menimbulkan masalah baginya dan keluargamu. Tapi kali ini, semua masalah muncul sekaligus. Mereka yang ingin membunuhnya, mereka yang ingin menganiaya musuh Mujia, semuanya ada di sini. Dia tidak bermoral, menunjukkan semua kekuatannya, dan berjuang dengan sungguh-sungguh. Saya merasa terhormat. Ketika Mu Yun dan Mu Fengqing bergerak, mereka tiba-tiba berteriak, dan melihat tangannya tergenggam, dan rasa kebenaran menyembur dari antara kedua tangannya. Dan dalam kebenaran itu, sepertinya ada aura emas dan besi yang nyaring, meledak.
Ledakan, aku. Dalam sekejap, tangan Mu Yun dipenuhi dengan cahaya keemasan yang berkilauan, setiap kali dia menyentuh Mu Fengqing dengan telapak tangannya, cahaya itu tiba-tiba muncul, dan wajah Mu Fengqing menjadi pucat. Keterampilan bela diri apa ini? Setelah diguncang kembali tiga telapak tangan oleh Mu Yun, wajah Mu Fengqing terkejut dengan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia hanya merasa bahwa tiga telapak tangan Mu Yun barusan membombardirnya seperti pria emas dengan kepala perunggu dan lengan besi, membuatnya tidak bisa bertahan. Bunuh seni bela dirimu. Pada saat ini, Mu Yun tidak peduli tentang rahasia apapun. Orang-orang di kota Beiyun yang ingin menyakitinya sudah ada di sini, dan dalam pertempuran malam ini, kau akan mati atau aku akan mati. Yang harus dia lakukan adalah meletakkan segalanya dan bertarung. Dalam pertempuran ini, semua seni bela diri yang dia kenal di kehidupan sebelumnya dapat digunakan. Seni tubuh Giok Liuli. Dengan minuman rendah di hatinya, seluruh lengan Mu Yun menjadi putih dan tanpa cacat seperti batu giok putih. Ding-ding, dia menyentuh tangannya dan membuat suara denting. Melihat Mu Fengqing, Mu Yun menjilat bibirnya, dan senyum gelap muncul. Keberhasilan, tapi, bagaimanapun, di hadapan Mu Yun, Mu Fengqing tidak bisa mengakui kekalahan, hanya perang. Bagaimana mungkin baginya untuk menyerah kepada seniman bela diri alam spiritual 9 tingkat yang baru saja bangkit menghadapi kekuatan ganda alam gua spiritual yang telah tenggelam dalam seni bela diri selama beberapa dekade? Liu Likuan, dengan minuman rendah, Mu Yun mengepalkan tangan, membuat suara keras. Setelah pertemuan, Mu Fengqing langsung hilang, dan tubuhnya mundur dengan liar. Pertempuran berlanjut, tetapi pada akhirnya, dengan suara dua muntah darah pada saat yang sama, Mu Fengyuan dan Mu Fengqing jatuh ke genangan darah bersama, menatap lawan mereka dengan ngeri. Jika kamu ingin mengambil semuanya dariku, kamu harus siap untuk diambil olehku. Pada akhirnya, Mu Yun tanpa henti mengayunkan pedang panjangnya, memotong dua kepala. Di seluruh keluargamu, hanya ayah angkat yang peduli padanya. Untuk Mu Fengyuan dan Mu Fengqing, mantan Mu Yun hanya memendam dendam, berani marah dan tidak berani berbicara. Tapi kali ini, setelah membunuh keduanya, Mu Yun hanya merasakan napas lega di hatinya lagi, dan pikirannya menjadi benar-benar transparan. Ada dengungan di tubuh, pil esensi di dantian terus berputar, dan esensi sejati yang kaya benar-benar tersebar dan gelisah di seluruh tubuh. 10 reuni Aperture Realm. Pada akhirnya, esensi sejati itu tersebar di berbagai bagian tubuh, melakukan tugasnya, diam-diam menunggu Mu Yun untuk membimbing esensi sejati yang lebih kuat untuk masuk. 10 reunion Aperture Realm berarti bahwa esensi sejati dari tubuh menyebar di berbagai tempat dari 10 titik akupuntur utama dalam tubuh, menunggu seniman bela diri untuk menyerap lebih banyak esensi sejati ke dalam tubuh dan berhasil membuka titik akupuntur. Tanpa membuka lubang orifice, kekuatan warrior ditingkatkan ke level yang besar. Ini adalah kekuatan alam gua roh. Prajurit 10 kali lipat dari tubuh fisik didasarkan pada daging dan darah, sedangkan prajurit dari keadaan gua spiritual didasarkan pada lubang acu poin, menjadikan tubuh wadah besar, menyerap lebih banyak esensi sejati, dan berkumpul di dalam tubuh. 10 reunion Aperture Realm, selama lebih banyak True Essence diserap, Mu Yun dapat melangkah ke Spirit Acu Poin Realm. Tingkat ke-10 dari gua spiritual tidak hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan ledakan dari esensi sejati. Hujan semakin deras, dan di lapangan seni bela diri Mujia, pertempuran semakin intens, dan darah mengalir di halaman ke jalan di luar. Hanya saja di tengah malam, bahkan jika seseorang melihat darah dan mendengar jeritan, mereka tidak berani mendekatinya sama sekali. Ini adalah perombakan 4 keluarga besar di kota Awan Utara. Mereka yang berhasil akan menjadi penguasa sejati kota Awan Utara. Saat pertempuran berlangsung, para prajurit yang dibawa oleh keluarga Wang, keluarga Diao, dan Sao Mingyu menemukan beberapa masalah. Mereka tidak kalah dengan artefak biasa dan artefak mendalam di tangan Senbing, keluarga Qin dan seniman bela diri keluarga Mu, dan bahkan lebih baik daripada yang diberikan kepada mereka oleh Sao Mingyu. Dalam kompetisi seni bela diri, mereka hanya merasa tertekan di mana-mana, tetapi tidak berhasil. Dan apa yang paling membuat mereka muntah darah adalah bahwa orang-orang dari keluarga Qin dan keluarga Mu, yang jelas-jelas akan menghabiskan esensi sejati mereka, menelan setetes cairan dalam sekejap, dan secara tak terduga pecah dengan efektivitas tempur yang kuat. Bahkan selama pertempuran, melihat lawan sekarat, setelah menelan setetes cairan itu, luka di tubuhnya menjadi bekas luka dalam sekejap mata. Pertempuran semacam ini tidak terduga. Bahkan dengan prajurit yang dibawa oleh Sao Mingyu, mereka tidak mampu menahan pertempuran seperti itu. Menutup kerumunan, pedang Mu Yun Qinggang miring ke depan, hampir mengambil nyawa dengan satu pedang.
Namun, di tengah kerumunan, Mu Yun merasakan krisis dari lubuk hatinya setelah dia memecahkan seniman bela diri Ten Reunion Aperture Realm dengan satu pedang. Menyembunyikan, hampir tanpa sadar, Mu Yun berbalik dan berlutut. Memanggil, sebuah pedang dari esensi sejati datang melalui udara, melewati ujung rambut Mu Yun, dan memotong sanggulnya. Beberapa helai rambut jatuh ke tanah. Risiko, hanya sedikit, hidupnya hilang. Kamu siapa? Tiba-tiba seorang pria tinggi kurus berjubah abu-abu muncul di depannya, ekspresi pria itu suram, permukaannya kaku, dan bahkan gerakannya tampak sangat tumpul. Orang yang membunuhmu, cekikikan. Pria berjubah abu-abu itu terkekeh dan menatap Mu Yun dengan ekspresi haus darah dan serakah. Melihat orang di depannya, Mu Yun merasa tertekan. Orang di depannya merasa lebih menakutkan daripada Sao Mingyu, dan bahkan mirip dengan Qin Shiyu. 7 lapis ranah acu poin spiritual, orang kuat yang membuka acu poin Senkue. Kamu tidak bisa membunuhnya. Tubuh halus Qin Mengyao melangkah maju, ujung jari tertutup udara dingin, dan suara dingin menembus awan. Gadis kecil dari lapisan kedua gua roh, berani membandingkan denganku. Pria berjubah abu-abu itu terkikik dan berkata, namun, kekuatan di tubuhmu aneh. Meng Yao, tidak, Mu Yun ingin berhenti, tapi sudah terlambat. Seluruh tubuh Qin Mengyao, suara berderit terdengar, dan aura es dan dingin keluar seperti sungai yang bergelombang. Hanya saja air sungainya penuh dengan hawa dingin. Yin Bing Jiu Tian Jue. Ada suara manis, dan seorang prajurit Jiao, dalam bentuk yang tidak jelas, muncul di depan Qin Mengyao. Cahaya dingin fotogenik jatuh dari langit. Menarik, kekuatan semacam ini benar-benar langka, tetapi sangat disayangkan bahwa wilayahmu terlalu rendah, jika tidak, itu benar-benar merepotkan. Pria berjubah abu-abu itu menunjukkan senyum lucu di wajahnya. Geng Yu, jangan bodoh, Mu Yun akan menyerahkannya padamu, gadis kecil ini milikku. Pada saat ini, Sao Mingyu memisahkan diri dari Qin Shiyu dan segera bergegas masuk. Hanya saja Qin Shiyu akan memberinya kesempatan untuk menyingkirkannya. Jadi kamu untuk gadis kecil ini, jangan khawatir, aku tidak akan memindahkannya, hanya Mu Yun ini aku. Geng Yu terkekeh, menatap Mu Yun, dan menjilat lidahnya lagi. Geng Yu, tampaknya dia adalah penatua lain dari Sekte Pil Suci. Tapi jelas, Geng Yu ini tidak seperti Sao Mingyu, yang berfokus pada alat pemurnian, tetapi merupakan pembangkit tenaga listrik 7 lapis yang nyata di alam gua roh. 19 tahun pemborosan, tetapi dalam waktu setengah tahun, basis budidaya telah meroket dan tubuhnya 10 berat. Pada usiamu, memang ada banyak semut di Sekte Pil Suci, tetapi setelah setengah tahun, Sekte Pil Suci tidak dapat menemukan yang kedua. Petik 2. Aku benar-benar ingin tahu petualangan apa yang kamu miliki di bumi. Jika kamu mengatakan bahwa tidak ada harta di tubuhmu, itu sama sekali tidak mungkin. Apakah kamu dengan jujur menyerahkannya sendiri, atau biarkan aku kram dan menanyakannya berulang-ulang? Sebelum Mu Yun bisa menjawab, Qin Mengyao berkata terlebih dahulu, saya pikir orang yang seharusnya kram dan menarik tulang adalah Anda. Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Mengyao terbang di udara, menginjak naga es, dan melangkah keluar dalam satu langkah. Naga es, panjangnya puluhan meter, meraung. Tapak ombak dan pecahkan es. Telapak tangan Qin Mengyao jatuh, dan di bawah jatuhnya beberapa naga es, dia langsung menuju Geng Yu. Kekuatan di tubuhmu aneh, tapi perbedaan di antara kita terlalu besar. Kamu bukan lawanku, Geng Yu berkata, menggelengkan kepalanya, mengambil satu jari, Yuan asli tiba-tiba melompat keluar. Esensi sejati terus mengembun dan secara bertahap menyebar, dan akhirnya, mencapai panjang beberapa puluh kaki dan berubah menjadi singa. Mencapai lapisan ketujuh dari alam acu poin roh, membuka titik acu poin Senkue, jumlah truki dalam tubuh telah mencapai tingkat yang bisa disebut horor. Dan di bawah akumulasi jumlah ini, ada perubahan kualitatif. Gadis kecil, kamu bukan lawanku. Geng Yu tersenyum dan menekan jarinya dengan keras. Ledakan, sebuah ledakan terdengar, dan di bawah jari ini, naga es di bawah tubuh Qin Mengyao langsung dikalahkan. Spirit acu poin realem berlipat ganda, menghadap ketujuh, hasilnya bisa dibayangkan. Seteguk darah menyembur keluar, wajah Qin Mengyao memucat dan dia bergoyang. Yaoer, Mu Yun terbang dengan langkah, dan mengambil Qin Mengyao. Melihat tubuh Qin Mengyao gemetar dalam pelukannya, tubuhnya sedingin gudang es, Mu Yun menunjukkan ekspresi kasihan di wajahnya. Jangan memaksakan diri, aku hanya tidak ingin orang-orang mengancammu. Bodoh, kalimat ini seharusnya menjadi jawabanku. Menggaruk Qin Mengyao, Mu Yun mengesampingkannya, tersenyum sedikit, dan berdiri.
Yuner, jangan impulsif. Di sisi lain, melihat bahwa Mu Yun sepertinya ingin menantang Geng Yu itu, Mu Lincen berteriak, Mu Qiankun, Mu Qianyun, Mu San, Mu Yu, kalian berempat, lindungi Tuan Muda. Iya, desir. 4 sosok bertanya di medan perang, menyapu, dan berdiri di sekitar tubuh Mu Yun. Keempatnya secara pribadi menjaga Mu Lincen. Di bulan ini, mereka menelan cairan spiritual beberapa kali, dan mereka semua telah mencapai tingkat keempat dari alam gua spiritual. Karena Mu Yun mengatur putaran ini, apakah dia tidak akan siap? Kekuatan ilahi yang diencerkan adalah kartu truf terbesarnya untuk mempromosikan keluarga Mu dan keluarga Qin. Namun, Geng Yu adalah tingkat ketujuh dari alam gua roh, dan mereka berempat tidak akan menjadi lawan mereka sama sekali, dan Mu Yun tidak bergerak. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa menghadapi Geng Yu. Ribuan seni bela diri dan teknik melompat di benaknya, dan Mu Yun terus bertanya. 4 prajurit udang dan kepiting juga ingin menghentikanku, itu konyol. Dengan senyum main-main di wajah Geng Yu, dia memandang beberapa orang seolah melihat mayat. 4 orang, hentikan dia sebentar, aku akan menyelesaikannya. Haha, mendengar kata-kata Mu Yun, Geng Yu tertawa keras, hentikan aku sebentar. Oleh mereka, itu sepadan, tapi aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikanku. Berbicara tentang ini, Geng Yu lebih ingin tahu tentang Mu Yun. Semakin luar biasa Mu Yun menunjukkan, semakin bersemangat dia. Mu Qiankun 4 orang, mengelilingi Geng Yu, semua jenis metode, satu demi satu. Hanya saja bahkan jika mereka berempat bekerja sama secara diam-diam, menghadapi Geng Yu, mereka masih tidak bisa bergerak sedikit pun. Geng Yu hanya bertahan dan tidak melakukan serangan balik, tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa jika dia mau, keempatnya akan segera dikalahkan. Pada saat ini, Qin Shiyu dan Cao Mingyu berada di level yang sama, Mu Lincen sendiri yang menghentikan Diao Zhenyun dan Wang Dongyu, dan beberapa alam gua spiritual 3 kali lipat dan 4 kali lipat dari keluarga Qin dan keluarga Mu juga dikendalikan oleh Cao Mingyu. Orang-orang dari Sekte Pil Suci yang dibawa oleh Geng Yu berhenti. Tidak ada tenaga untuk mengurus Geng Yu ini. Jika bukan karena tujuan Geng Yu menjadi hanya Mu Yun, saya khawatir Qin Shiyu sudah mundur di bawah tangan bersama dia dan Cao Mingyu saat ini. Apa yang harus dilakukan? Mu Yun mengerutkan kening, pikirannya berangsur-angsur menjadi bingung. Dia memiliki seni bela diri, tetapi dia tidak memiliki seni bela diri yang cocok untuknya sekarang. Menyalahkan, wilayahnya masih terlalu rendah. Kenapa? Setelah berpikir lama, masih tidak ada jalan. Melihat Mu Yun, Geng Yu berkata sambil tersenyum, "Nak, saya menyarankan Anda untuk menangkapnya dan menyerahkan bayi Anda. Selama Anda menyerahkannya selesai, saya dapat membantu Anda segera." Semua anggota keluarga Wang dan keluarga Diao terbunuh. Betulkah? Betulkah? Ini baik. Dengan teriakan keras, Mu Yun melemparkan telapak tangannya, dan sosok Qian, seperti kilat Qian, langsung menuju Geng Yu. Geng Yu secara alami tahu bahwa di mana Mu Yun akan sangat bersedia menyerahkan bayinya, dia sudah diam-diam membuat persiapan. Dia meraih telapak tangannya, dan sosok Qian berhenti tiba-tiba. Dengan tamparan di telapak tangan yang lain, keempat Mu Qiankun terbang tanpa kekuatan backhand, dan segera terluka parah. Ini, Feng Tianding, seru Geng Yu, tapi itu mengejutkan Cao Mingyu di sisi lain. Ini benar-benar Feng Tianding. Melihat tripod kecil berwarna biru di tangan Geng Yu, mata Cao Mingyu berseri-seri, Feng Tianding ini telah menghilang di sekte selama beberapa dekade, tetapi sebenarnya ada di tanganmu, Mu Yun, kali ini kamu mati. Titik petik 2. Melihat Feng Tianding, warna keserakahan di mata Cao Mingyu menjadi semakin cerah. Feng Tianding tidak hanya dapat memperbaiki alkimia, tetapi juga memperbaiki senjata, tetapi juga menyerang dan bertahan, itu adalah senjata para dewa yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa itu dicuri oleh murid inti dari Sekte Pil Suci beberapa dekade yang lalu. Hilangnya ini telah menghilang selama beberapa dekade, dan pada saat ini, itu benar-benar muncul di sini. Inilah sebabnya kamu terus menerobos wilayahmu. Geng Yu bertanya dengan bingung saat dia melihat Feng Tianding di tangannya. Tentu saja tidak. Ada sedikit lelucon di sudut mulut Mu Yun, dan dia tersenyum, sepertinya penatua Geng Yu tidak benar-benar mengerti Feng Tianding. Untuk memahami, membuangnya, mendengar kata-kata Mu Yun, ekspresi Cao Mingyu tiba-tiba berubah. Lempar, sudah terlambat. Setelah sepatah kata jatuh, Mu Yun berbalik, memeluk Qin Mengyao di belakangnya, dan berlari ke arah yang berlawanan dari Geng Yu dengan kecepatan tercepat. Bum 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 bum. Suara berderak memekakkan telinga memenuhi gendang telinga semua orang yang hadir. Seluruh bidang seni bela diri Mujia berjatuhan, dan tanah diaduk lapis demi lapis, dan gelombang kejut yang kuat bahkan menyebar ke jalan-jalan di sekitarnya dan perlahan-lahan menyebar.
Bahkan hujan lebat, seolah-olah terganggu pada saat ini, diam. Apa yang terjadi? Banyak prajurit yang telah terperangkap dalam pertempuran sengit diledakkan oleh suara yang mengejutkan ini, menyebabkan pendarahan di telinga dan hidung. Rasa sakit datang dari punggungnya, darah mengalir di punggungnya, dan melihat Qin Mengyao di lengannya hanya menerima sedikit kejutan, Mu Yun tersenyum sedikit. Kakak Yun, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Yun berkata, jika sesuatu terjadi, itu pasti dia. Mengikuti tatapan Mu Yun, sebuah jurang besar dengan kedalaman lebih dari 10 meter muncul di tengah lapangan seni bela diri, hujan bercampur darah dan air mengalir ke dalamnya. Apakah dia mati? Mati, mustahil, bahwa Geng Yu adalah tingkat ketujuh dari alam titik akupuntur roh, yang membuka titik-titik akupuntur Senkui. Pada saat ledakan ini, sudah cukup baginya untuk membentuk pakaian esensi sejati yang melindungi tubuh dengan esensi sejati untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya saja jika Anda tidak mati, Anda harus mengupas kulitnya. Di dalam selokan besar, batuk darah yang jelas terdengar, dan mata semua orang tertarik padanya. Geng Yu tidak mati seperti yang diharapkan. Feng Tianding, kamu benar-benar memiliki Feng Tianding dari Saint Pil Sekteku, maka kamu pantas mati. Geng Yu tersapu, berdiri di samping selokan, seluruh tubuhnya, compang camping, dengan rambut panjang berserakan, tampak malu. Melihat lebih dekat, lengannya terkulai, dan darah menetes ke hujan di tanah. Sayang sekali, dengan 7 tingkat acu poin spiritual, dia yang membuka acu poin Senkui dipukuli hingga penampilan yang memalukan oleh sampah tubuh fisik 10 kali lipat. Sayang sekali, meskipun Mu Yun mengandalkan Feng Tianding untuk menipu, tetapi trik semacam ini juga bisa menyakitinya, dan bagaimana dia akan mendapatkan pijakan di Sekte Pil Suci di masa depan. Aku tidak meledakkanmu, meramal. Melihat Geng Yu berdiri tidak jauh, Mu Yun mencibir. Meskipun dia tidak menyangka Feng Tianding akan meledakkan Geng Yu sampai mati, dia juga terkejut bahwa Geng Yu begitu sehat bahkan setelah Feng Tianding meledak. Sao Mingyu, aku tahu kamu menginginkan gadis itu. Aku tidak akan bertarung denganmu. Hanya saja Mu Yun tidak lain adalah aku. Kamu sekarang terjerat dengan orang lain. Hari ini, aku tidak akan membiarkan dia bertahan atau mati. Ini baik, di mata Sao Mingyu, 10 Mu Yun tidak sebagus 1 Qin Mengyao. Diao Zenyun, Wang Dongyu, hari ini adalah kesempatan bagi kedua keluargamu. Apakah kamu dapat memahaminya terserah kamu. Kata-kata Sao Mingyu jatuh dan bergegas ke Qin Siyu lagi. Di antara dua keluarga Qinmu, hanya Qin Siyu yang merupakan tingkat ketujuh dari alam gua roh, tapi bagaimanapun juga Qin Siyu sudah tua, meskipun Sao Mingyu tidak sekuat Geng Yu tidak apa-apa untuk mengganggunya dan memakannya sampai mati. Di sisi lain, Wang Dongyu dan Diao Zenyun mengertakkan gigi dan bergegas keluar lagi. Hal-hal telah mencapai titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dengan cadangan keluargamu saat ini, keluargamu tidak akan dihancurkan malam ini. 3 tahun kemudian, keluarga Diao dan keluarga Wang tidak akan pernah berdiri lagi. Membunuh. Setelah pengeboman, pertempuran sengit dimulai lagi. Namun, 4 keluarga besar asli dan prajurit yang dibawa oleh Sao Mingyu dan Geng Yu berjumlah lebih dari 2.000 orang, tetapi pada saat ini, bahkan tidak ada 1.000 orang. Tak perlu dikatakan, pertempuran itu sengit. Mu Yun, sekarang, tidak ada yang bisa membantumu. Geng Yu mencibir dengan darah di giginya, apalagi yang kamu miliki selain Feng Tianding. Saya tahu, Feng Tianding perlu mengumpulkan 3 bulan untuk menyebabkan ledakan ini. Apakah Anda masih memiliki kartu Hall? Ada begitu banyak kartu, tapi aku tidak tahu, bisakah kamu memegangnya? Tidak malu untuk mengatakannya, coba kamu lihat, 7 seniman bela diri dari alam gua roh sangat kuat, kamu bisa mengerti apa yang kuat dan apa itu semut. Kata-kata Geng Yu jatuh, jari-jarinya ditekuk, dan kekuatan esensi sejati terus menyatu. Rasa penindasan yang kuat menyelimuti seluruh bidang seni bela diri Mujia. Bahkan bumi mulai bergetar di bawah pimpinan kekuatan-kekuatan ini. Bei Ming menangkap cakarnya. Dengan minuman rendah, jari-jari Geng Yu tiba-tiba menyebar. Penyebaran ini bukan penyebaran jari yang sebenarnya, tetapi ledakan dan perluasan esensi sejati. Penindasan yang luar biasa menyapu Mu Yun. Perubahan Feng Tian. Dengan raungan, sebelum dia bisa memikirkannya, Mu Yun menempatkan Feng Tianding di depannya, ingin melawan penindasan dari esensi sejati yang kuat itu. Hal seperti semut, perlawanan semacam ini hanya sia-sia. Saat berbicara, Geng Yu menekan 5 jari Yuan asli, dan menepuk telapak tangan Mu Yun. Bang, raungan yang tidak kurang dari ledakan sebelumnya, gelisah, tapi kali ini, akhir dari kekuatan itu hanya Mu Yun, dan menyebar. Setelah ledakan, lubang sedalam puluhan kaki muncul di tanah. Tapi sosok Mu Yun menghilang. Hal seperti semut itu sepele. Tanpa Feng Tianding, bagaimana kamu akan menanggung telapak tanganku?
Geng Yu mencibir melihat lubang tanpa dasar di tanah. Awalnya, dia berencana untuk menanyakan rahasia Chu Muyun di bawah ancaman dan keuntungan. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Muyun lebih suka membungkuk daripada membungkuk. Menghadapnya, seniman bela diri di alam 7 kali lipat dari gua roh ini sebenarnya memiliki pemikiran untuk melawan, dan bahkan menggunakan Feng Tianding untuk membunuh dirinya sendiri. Bunuh kamu, kamu tidak bisa mengeluarkan rahasia dari mulutmu, tetapi harus selalu ada tempat di dalam dirimu yang tidak bisa kamu selidiki. Geng Yu berkata, berjalan menuju lubang yang dalam di tanah selangkah demi selangkah. Nona, orang ini tidak akan mati begitu saja. Di dinding Mujiayuan, di malam hujan, dua bayangan berdiri di dinding memegang payung. Tetesan hujan yang agung jatuh di atas payung dan menyebar, tidak ada satu tetes pun yang mengenai mereka berdua. Sulit untuk mengatakan, bahwa Geng Yu adalah tingkat ketujuh dari alam Acu Poin spiritual. Ini membuka Acu Poin Senkue, dan Acu Poin Senkue terhubung ke Dantian. Dapat dikatakan bahwa langkah vital seniman bela diri adalah memelihara pil dan melembabkan pembuluh darah. Esensi sejati sangat kuat, dia memiliki pencerahan selama pertempuran, dan dia bahkan tidak melangkah ke alam spirit Acu Poin, dan dia tidak bisa menghentikannya. Itu semua tergantung pada kemampuannya. Apa? Huaner membuka mulutnya dan berseru, yang mengatakan, bukankah dia pasti akan mati? Meskipun dia cukup lemah, dia sangat kurus. Tidak layak mati seperti ini. Hanya saja kita berdua tidak bisa menyelamatkannya. Alam 7 tingkat Geng Yu itu terlalu kuat. Aku berharap itu benar. Dia seharusnya masih memiliki sarana untuk menggunakannya. Ada sedikit harapan di wajah cantik Xiao Yuner. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Muyun tidak akan mati. Mungkin ada keajaiban. Keajaiban apa? Mungkinkah Muyun membunuh backhand Geng Yu? Bagaimana bisa? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Xiao Yuner tiba-tiba merasa bahwa dia gila, dan tubuh fisiknya memukul 10 kali untuk membunuh 7 tingkat Acu Poin spiritual. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa menyelesaikannya, karena itu tidak mungkin. Nak, keluar dan mati. Geng Yu berteriak, dan mengulurkan telapak tangannya ke dalam gua, mencoba meraih Muyun di dalam gua. Ding, tiba-tiba, sebuah jingle terdengar, dan seberkas cahaya di dalam gua langsung menyala selama 9 hari. Tiba-tiba, seolah-olah memberi ilusi kepada orang-orang bahwa di seluruh langit, langit berbintang yang tersembunyi di bawah hujan, setiap bintang bersinar dengan cahaya. Cahaya hanya berkedip, tetapi sangat terang sehingga semua orang tahu bahwa itu nyata, bukan ilusi. Segera setelah itu, sesosok terbang keluar dari gua. Muyun. Namun, Muyun saat ini telah banyak berubah. Rambut hitam berubah menjadi hitam dan perak, dan pupilnya juga penuh dengan cahaya perak. Namun aura di tubuhnya, pada saat ini, tampaknya meroket 10 kali lipat dari udara tipis, puluhan kali lebih banyak dari itu. Napas yang kuat terus beredar di tubuhnya. Apakah kamu baru saja memintaku untuk keluar dan mati? Sepasang mata perak jatuh pada tubuh Geng Yu di bawah, dan ada roh jahat di mata Muyun, dan suasana hatinya tampaknya telah berubah. Geng Yu, jika kamu ingin aku mati, aku akan membiarkanmu mati. Ini adalah teknik pembunuhan besar di jalan tertinggi 3000. Aku menghabiskan 50 tahun hidup melawanmu. Aku akan membiarkanmu melihat siapa yang mati. Tanda seru petik 2. Seperti yang dia katakan, di antara gerakan Muyun, esensi sebenarnya dari langit dan bumi melonjak gila-gilaan. Tiba-tiba, di langit yang redup, bintang-bintang berkilauan, dan semburan esensi sejati surga dan bumi yang gila, dipimpin oleh kekuatan bintang-bintang, jatuh dari langit. Napas yang agung seperti langit yang berubah menjadi laut, dan ombak bergulung, mendorong Geng Yu menjauh. Miliaran bintang, seberapa luas, semut, siapa semut? Kamu semut. Dengan tangisan, Muyun menamparnya. Ledakan, kekuatan bintang yang bergejolak, seperti kekuatan es Qin Mengyao, melonjak turun. Namun, kekuatan bintang-bintang 100 kali lebih kuat dari kekuatan sedingin es Qin Mengyao. Ini adalah kekuatan nyata dari langit dan bumi. Mustahil, teknik membunuh nyawa yang besar, teknik membunuh nyawa yang besar, ah. Dengan teriakan, sosok Geng Yu menghilang ke dalam cahaya yang luas, benar-benar hilang. Geng Yu, yang berada di alam ketujuh dari alam gua roh, benar-benar mati. Orang-orang dari keluarga Wang dan keluarga Diao, berani melawan, ini adalah akhirnya. Muyun berbicara lagi, mengarahkan jarinya ke Sao Mingyu. Sebuah panah panjang bintang menembus udara dan langsung menembus dada Sao Mingyu. Dua gerakan, prajurit 7 lapis dari dua alam gua spiritual besar, benar-benar mati, tanpa kekuatan untuk melawan. Tiba-tiba, ada keheningan mematikan di atas seluruh bidang seni bela diri Mujia. Kekuatan apa ini? Semua orang lamban. Satu telapak tangan menghapus abu Geng Yu, dan satu jari mengubah Sao Mingyu menjadi abu.
Kekuatan ini telah jauh melampaui kognisi mereka. Ledakan, dua gerakan dilepaskan, dan tubuh Mu Yun, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, mendarat lurus. Yuner, menguasai. Kakak Yun, kerumunan berseru dan segera mengepung mereka. Yuner, bagaimana kabarmu? Melihat aura Mu Yun melayang di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan kehilangan vitalitasnya kapan saja, Mu Linchen penuh dengan penyesalan. Dalam 10 tahunmu, Mu Yun selalu diganggu, tetapi ayah angkatnya hanya melindungi hidup Mu Yun tanpa khawatir. Untuk waktu yang lama, karena masalah sepele keluargamu, karena sikap tetua pertama dan tetua kedua, dia selalu merasa bersalah terhadap Mu Yun. Tetapi selama periode waktu ini, pada saat Mu Yun bangkit, yang paling dia pedulikan di hatinya adalah keluargamu, keluarga ini. Haha, tidak apa-apa, kamu tidak bisa mati, ayah angkat, dua rubah tua itu, tidak bisa melepaskannya. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melarikan diri. Mata Mu Linchen tajam dan lurus, berdiri dengan bangga. Gembala Patriark, masalah ini salah paham. Kesalahpahaman, melihat kematian Geng Yu dan Sao Mingyu, Wang Dongyu berlutut dengan bunyi gedebuk, dan berkata, Gembala Patriark, janganlah kita mengintimidasi. Ya, Wang Dongyu mengangguk buru-buru, dan Geng Yu dan Sao Mingyu meninggal. Dengan kekuatan dua keluarga mereka, mereka ingin mempertahankan keluargamu dan keluarga Qin saat ini, angan-angan membunuh. Namun, hanya Mu Linchen yang meraung menanggapinya. Suara pembunuhan terdengar, dan para pejuang Mujia langsung menyerang. Selama ini, mereka sudah menganggap Mu Yun sebagai patriark muda di hati mereka. Jika bukan karena Mu Yun, masing-masing dari mereka tidak akan mengalami perubahan besar. Pada saat ini, melihat Mu Yun menghabiskan puluhan tahun hidup dan membunuh Sao Mingyu dan Geng Yu, mereka benar-benar marah. Jangan simpan satu. Dengan perintah, semua orang dari keluargamu bergegas keluar. Mengusir, namun, begitu anggota keluargamu bergegas keluar, ada semburan suara. Di bawah langit, di malam hujan, pedang cerah dari esensi sejati meledak dari langit, suara ejekan mengejek gendang telinga yang menarik. Kepulan-kepulan. Dalam sekejap mata, mayat puluhan orang yang bergegas keluar terpisah dan nyawa mereka hilang. Siapa? Saat kehidupan puluhan orang menghilang, Mu Linchen melangkah maju, melindungi Mu Yun di belakangnya, dan melihat ke depan. Bagaimanapun, dia adalah level ke-6 dari Spirit Acu Point Realm, dan kekuatan persepsinya lebih kuat dari orang lain. Hehe, aku tidak menyangka Geng Yu dan Sao Mingyu terbunuh. Sepertinya kota awan utara agak menarik. Sebuah tawa terdengar, dan sesosok muncul di langit. Orang ini memakai mahkota bulu di kepalanya, kakinya kosong, dan dia ditutupi sutra dan sutra. Dia memiliki kulit yang cerah dan sedikit tersenyum, memberi orang pendekatan yang sangat mudah. Permisi, yang berikutnya adalah murid hebat dari Sekte Pil Suci, Bei Yi Wentian. Pemuda itu berdiri di udara, membungkuk sedikit, dan tersenyum. Bei Yi Wentian. Mendengar nama ini, banyak orang yang hadir menunjukkan ekspresi bingung. Saya telah melihat Tuan Muda Bei Yi. Saya telah melihat Tuan Muda Bei Yi. Melihat pemuda itu berdiri dengan tangannya, prajurit Saint Pil Sekte yang tersisa, semuanya berlutut dengan satu lutut, dengan kepala terkubur di antara paha mereka. Oh, Kau masih mengenalku, Bei Yi Wentian berkata dengan senyum bodoh, jika ini masalahnya, maka kamu juga harus tahu bahwa aturan Sekte Pil Suci tidak ikut campur dalam perebutan kekuasaan antara kekaisaran. Sekarang apa yang kamu lakukan? Anakku, selamatkan hidupku. Anakku, maafkan aku. Mendengar kata-kata Bei Yi Wentian, lusinan orang terus membenturkan kepala mereka berdarah, dan mereka tidak berani berhenti. Maafkan, oke, ayo ambil nyawamu untuk menebus dosa-dosamu. Suara Bei Yi Wentian masih sangat lembut, tetapi telapak tangannya yang terangkat tidak melihat tindakan apapun, dan dia menunjukkan. Bang-bang, melihat puluhan kepala orang meledak seperti semangka, semua orang yang hadir tidak mengatakan sepatah kata pun. Bei Yi Wentian ini sangat kejam. Murid pertama Shen Danzong, apa yang dia lakukan di sini? Ya Tuhan, kamu sangat baik untuk berbicara, mengapa membuang waktu ini? Setelah kepala lusinan orang itu mekar, tawa datang dari langit, dan aliran cahaya tiba-tiba mendekati semua orang. Pengunjung mengenakan gaun perak dan naik perahu terbang. Gaun perak itu tidak berangin dan mandiri. Air hujan secara otomatis memantul ketika mencapai gaun perak 1 meter jauhnya. Itu jelas merupakan prajurit pertahanan yang baik. Mo Suran, apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan melihat kegembiraannya. Pria berpakaian perak itu tersenyum, kamu hanya diizinkan untuk melihat kegembiraan oleh murid langsung pertamamu, tetapi aku tidak diizinkan untuk datang. Melihat semua orang di bawah, Mo Suran menatap langsung ke Qin Mengyao yang menjaga Mu Yun. Itu dia, mungkin ada roh es Phoenix di tubuhnya. Ditatap oleh Mo Suran, mata Qin Mengyao bahkan lebih dingin.
Bantu aku bangun. Mu Yun menarik napas, berjuang untuk berdiri, dan menatap dua orang di langit. Kemudian Bei Yuentian, yang terbang langsung ke udara, jelas merupakan orang yang kuat di alam dewa. Tidak mungkin bagi seorang prajurit di alam ke-10 Gua Roh untuk terbang di udara, hanya prajurit yang melampaui alam ke-10 Gua Roh dan memasuki alam ke-10 Tongshen yang bisa. Tapi Mo Suran mengandalkan perahu roh, dan jelas tidak melintasi alam ke-10 dari alam Gua Roh. Hanya dengan melihat sikapnya terhadap Bei Yuentian, murid langsung pertama, juga mungkin untuk melihat bahwa orang ini seharusnya berada di tingkat ke-8 dan ke-9 dari alam Gua Roh. Qin Mengyao, kan? Hei, namaku Mo Suran. Kamu mungkin akan menjadi adik perempuanku di masa depan. Kenali kamu terlebih dahulu. Siapa adik perempuanmu? Keluarlah. Melihat Mo Suran, wajah Qin Mengyao sangat dingin. Jangan terlalu galak, aku murid langsung dari Master Sekte, kali ini Master Sekte tahu bahwa kamu memiliki roh Ice Phoenix di tubuhmu, jadi biarkan aku menjemputmu. Mo Suran tersenyum, tidak peduli dengan sikap dingin Qin Mengyao. Mo Suran, kamu punya banyak kata. Pada saat yang sama, teriakan dingin terdengar lagi. Streamer bersinar, dan sesosok muncul dari malam hujan seperti hantu. Pria itu mengenakan gaun hitam panjang dengan kerudung menutupi wajahnya, dan sosoknya yang ramping menjulang di malam hujan. Lin Xinyu, bahkan kamu di sini. Lin Xinyu, melihat pengunjung, Bei Yuentian dan Mo Suran memiliki ekspresi yang berbeda. Lin Xinyu, dalam sekejap mata, tiga sosok muncul di langit. Hanya saja ketiga orang ini tidak memiliki aura yang kuat, tetapi mereka memberi semua orang rasa penindasan yang kuat. Kalian bertiga tidak tahu mengapa demikian. Melihat mereka bertiga, Mu Linchen memimpin. Baru saja, puluhan orang di keluargamu meninggal karena Bei Yuentian, sebagai patriark, secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak terlihat. Tidak ada hubungannya denganmu. Bei Yuentian meraih telapak tangannya, dan esensi sejati yang agung bergegas ke Qin Mengyao. Melihat bahwa Qin Mengyao ditangkap oleh serangan mendadak Bei Yuentian, Mu Linchen dan Qin Xiu segera mencoba menghentikannya. Menarik, melihat keduanya benar-benar menghentikannya, Bei Yuentian tertawa tercengang. Namun, dengan ayunan ringan telapak tangannya, esensi sejati yang agung melonjak keluar, dan Mu Linchen dan Qin Xiu segera dipukul mundur seperti daun tanpa perlawanan. Mu Linchen berada di tingkat ke-6 dari alam Gua Roh, dan Qin Xiu telah mencapai tingkat ke-7, tetapi di depan Bei Yuentian, dia seperti anak kecil. Datang, Bei Yuentian meraih Qin Mengyao, hanya untuk melihat sosok Qin Mengyao tertahan, dan langsung dilemparkan ke perahu roh Mo Suran oleh Bei Yuentian. Yaoer, Mu Yun berjuang untuk maju selangkah, tetapi jatuh ke tanah. Hehe, Wengat, ini menarik. Sepertinya Little Junior Sister memiliki kekasih, dan diperkirakan Little Junior Sister tidak akan menyukaimu. Melihat Mu Yun di bawah dan ekspresi Qin Mengyao menatap Mu Yun, Mo Suran hehe ucapnya sambil tersenyum. Sayangku, bunuh saja. Saat berbicara, Bei Yuentian mengangkat telapak tangannya. Beraninya kamu, bunuh dia, dan aku akan mati di depanmu segera. Mati di depanku, kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku, setidaknya tidak sekarang. Bei Yuentian menggelengkan kepalanya, menunjuk lurus ke arah Mu Yun. Ledakan keras terdengar, dan sosok Mu Yun langsung terkena jari esensi sejati, tanpa kemampuan untuk melawan. Tidak, melihat ke bawah, Qin Mengyao gemetar dengan air mata di wajahnya. Di tubuhnya, sepertinya ada kekuatan yang berkumpul, meledak kapan saja. Hati-hati, tiba-tiba, wanita bernama Lin Xinyu memberikan suara rendah. Hanya pada saat berikutnya, dengungan keras terdengar, dan Qin Mengyao, yang ditahan oleh Mo Suran, meledak dengan kekuatan sedingin es di sekujur tubuhnya. Ledakan, napas es yang kuat memenuhi seluruh kompleks Mujia, sedingin gua es. Bubarkan, bubar. Mu Linchen memberi perintah dan buru-buru memerintahkan bawahannya untuk bubar. Napas sedingin es yang begitu kuat jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tanggung. Monster apa yang bersembunyi di Qin Mengyao? Bunuh kamu, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Mengyao sedingin es, sepadat sup emas. Dan di permukaan tubuhnya, rok panjang biru es terbentuk, dan keputusasaan muncul di wajahnya yang cantik, dan dalam keputusasaan, ada perasaan sedih dan indah. Mu Yun sudah mati. Orang yang mengubahnya meninggal, bagaimana dia bisa hidup sendiri, tetapi sebelum dia meninggal, setidaknya orang-orang ini harus membayar harga. Seperti yang diharapkan dari Ice Phoenix Soul itu sangat kuat. Melihat adegan ini, Bei Yuentian juga linglung. Qin Mengyao berubah menjadi gaun biru es di sekitar tubuhnya, dan hantu tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Hantu itu berukuran puluhan meter, dan berwarna biru es di mana-mana, dengan rambut montok dan ekspresi cerah.
Es Phoenix. Ya Tuhan, ini benar-benar Ice Phoenix Soul, keberuntungan adik perempuan itu sangat bagus. Melihat hantu besar itu, Mo Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak melebih-lebihkan. Bisakah kamu diam? Lin Xinyu mengerutkan kening dan berteriak, dia marah, jadi dia harus mencari cara untuk menghentikannya, jika tidak, kamu dan aku akan mati. Tidak, meskipun kita tidak dapat menahan kekuatan jiwa, tetapi Bei Yuentian datang, bagaimana mungkin dia tidak sepenuhnya siap? Tampaknya kali ini, akan ada kekacauan di sekte lagi, dan ada es. Dewa Phoenix, jiwa jenius, barang antik tua itu, mungkin akan meledak. Percepat, saat Mo Suran berbicara, kerucut es menarik ke arah mereka berdua, penglihatan Lin Xinyu cepat dan mereka berdua segera mundur. Mata Mo Suran melebar ketika dia melihat di mana mereka berdua barusan. Di lokasi mereka berdua, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul pada saat ini, sebuah lubang benar-benar ditembus oleh kerucut es, dan di sekitar lubang, es dan salju menyebar, dan hawa dingin menggigit. Apa-apaan ini, sangat kuat. Menurutmu, Ice Phoenix adalah binatang suci kuno. Hati-hati dengan hidupmu. Kamu belum melihatnya. Lalu Bei Yuentian menjadi lebih berhati-hati. Lin Xinyu menatap Qin Mengyao dengan ketakutan di matanya. Apakah jiwa Ice Phoenix benar-benar begitu kuat? Qin Mengyao, dengan kekuatan saya saat ini, memang sulit untuk menekan Anda, tetapi sebelum saya datang, guru telah memberi saya cara untuk menekan Anda. Bei Yuentian berkata, di telapak tangannya, sebuah tanda bersinar, dan sebuah tanda perlahan muncul. Pada cetakannya, ada tulisan besar. Segera setelah pencetakan dicetak, seluruh telapak tangan Bei Yuentian benar-benar memerah. Aura api yang membakar, agung memancar keluar. Ini adalah kesan pribadi Master Sekte sebenarnya diberikan kepadanya. Mo Suran dan Lin Xinyu tercengang. Dengan tanda ini, bahkan jika Qin Mengyao memiliki kemampuan untuk mencapai langit, akan sulit untuk menolaknya. Ledakan, ada ledakan, dan Bei Yuentian menjentikkan telapak tangannya. Ledakan, sebuah suara yang dalam terdengar, dan semua orang hanya melihat bahwa napas dingin tubuh Qin Mengyao secara bertahap berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, napas dingin Qin Mengyao benar-benar hilang tanpa jejak. Sosoknya jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Wajahnya pucat dan wajah Qin Mengyao sudah mati. Bagaimanapun, masih ada kekuatan yang tidak cukup melihat Mu Yun sekarat di depan matanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mulai hari ini, kamu adalah murid langsung dari Sekte Pil Suci. Dengan hak istimewa seperti itu, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang diimpikan? Itu jatuh pada kamu dan bersyukur. Tidak cukup bagimu untuk membayar. Suara Bei Yuentian dingin, menatap Qin Mengyao, dan berteriak. Saya tidak peduli. Menatap Bei Yuentian, Qin Mengyao dengan dingin menjawab. Bahkan jika suatu hari aku menjadi murid pertama dari Sekte Pil Suci, hal pertama adalah membunuhmu. Oke, selama kamu memiliki kemampuan itu. Bei Yuentian tidak marah karena ini, tetapi bercanda. Bunuh dia, di seluruh Sekte Pil Suci, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhnya di peringkat atas. Tetapi semua orang itu mati di bawah tangannya. Saint Pilsek adalah salah satu pemimpin kuat dari benua keberuntungan surgawi, ingin membunuhnya, mimpi. Apakah sulit untuk membunuhmu? Pada saat ini, suara dingin terdengar. Di gua yang dalamnya beberapa puluh kaki, sesosok melayang perlahan. Mu Yun, melihat sosok itu, semua orang menahan napas. Ternyata itu adalah Mu Yun. Hei, apa kau terkejut melihatku? Melihat mata heran semua orang, Mu Yun tersenyum, dengan jejak penghinaan di matanya. Betapa mudahnya membunuhnya. Apakah kamu tidak mati? Kamu tidak mati, bagaimana aku bisa mati? Melihat Bei Yuentian, Mu Yun menjawab dengan dingin. Hanya saja Mu Yun saat ini tidak terlihat seperti yang lain, tetapi kepalanya penuh dengan rambut perak, tetapi telah berubah menjadi rambut putih, dan dia bahkan tidak bisa melihat sehelai rambut hitam pun. Kakak Yun, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Melihat Qin Mengyao, Mu Yun jarang mengungkapkan jejak kelembutan di matanya, dan berkata sambil tersenyum. Rambut Anda, ganti warnanya, apakah kamu tidak merasa lebih tampan? Memegang Qin Mengyao di tangannya, wajah Mu Yun penuh dengan senyuman. Mu Yun, kamu hanya harus bisa menanggungnya. Bei Yuentian berkata dengan jijik, menipu gadis kecil itu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Sangat mudah untuk membunuhmu. Saat berikutnya, Mu Yun mengangkat telapak tangannya, dan dengan sekali klik, kilatan petir tiba-tiba mendarat di sisi surga Bei Yuen. Ledakan, raungan yang menusuk terdengar, dan kawah sedalam puluhan meter tiba-tiba muncul di lokasi Bei Yuentian. Kematian pengadilan. Tanpa diduga, Mu Yun berani menyerangnya, Bei Yuentian membuat giginya gatal karena kebencian. Menemukan kematian. Kamu di sini hari ini, aku tidak bisa membunuhmu, hanya mencari kematian.
Mu Yun menjerit dingin, rambut putihnya beterbangan, penuh dengan niat membunuh. Mengesampingkan Qin Mengyao, Mu Yun berdiri di tempat, dan aura kuat tiba-tiba muncul. Membunuh. Hampir pada saat yang sama, dua sosok bergegas keluar bersama. Seluruh tubuh Mu Yun, napas meledak dari kekuatan bintang-bintang di atas 9 langit, guntur dan kilat melintas, dan suara gemeretak petir terdengar. Tetapi di sekitar tubuh Bei Yuantian, energi spiritual melonjak, dan suara hulala tiba-tiba meletus seperti mata air. Kekuatan yang ditampilkan oleh keduanya dalam sekejap, seperti dewa yang turun, membuat semua orang merasa tercekik. Ya Tuhan, melihat adegan ini, Xiao Yuner berseru, Bei Yuantian itu adalah pembangkit tenaga listrik di alam para dewa. Tidak mengherankan bahwa itu adalah kekuatan yang sangat kuat, tetapi bagaimana Mu Yun melakukannya? Nona, saya tidak tahu mengapa. Saya merasa bahwa Mu Yun sama sulitnya dengan ayahnya. Pikirkanlah, kepala gembala memimpin keluargamu ke salah satu keluarga paling kuat di Kekaisaran Nanyun hari ini. Cloud, bagaimana mungkin itu menjadi sangat sederhana? Petik 2. Satu tuan dan satu pelayan, wajahnya terkejut dan tidak bisa dipercaya pada saat ini. Metode rahasia apa yang didesak Mu Yun? Itu benar-benar mampu meledakkan kekuatan yang begitu kuat. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa kekuatan bintang-bintang besar dan kekuatan guntur dan kilat yang ganas berada di luar kendali manusia, tetapi Mu Yun berada dalam kendali yang sempurna. Mungkinkah ayahku menyetujui kontrak pernikahan antara keluargamu dan keluarga Xiao karena ini? Pada saat ini, Xiao Yuner juga berdetak dari lubuk hatinya. Dia selalu percaya bahwa seorang pangeran yang layak untuknya Xiao Yuner setidaknya adalah bakat alami dari Kekaisaran Nanyun. Mu Yun jelas tidak ada dalam daftar ini. Tapi hari ini, melihat Mu Yun, dia merasakan kemungkinan yang tak terbatas. Perasaan ini tidak pernah muncul di hatinya. Pada saat yang sama, pertempuran antara Mu Yun dan Bei Yuantian hampir mencapai puncaknya. Dan medan perang antara keduanya tidak terbatas pada seluruh keluargamu, tetapi seluruh kota Beiyun. Di gang-gang kota besar, kedua sosok itu bergerak maju mundur, dan ledakan kuat mereka menghancurkan hampir setiap tempat yang mereka kunjungi. Kepala keluarga, Qin Xiu menyaksikan keduanya berkelahi dengan kecemasan di matanya. Bagaimanapun, Bei Yuantian juga merupakan pembangkit tenaga listrik di ranah God Travaut. Meskipun Mu Yun telah memperoleh kekuatan yang begitu kuat, dia hanya mengandalkan metode rahasia, bukan kekuatan sejatinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Melihat kecemasan di mata Qin Xiu, Mu Linchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Yuner sama sekali tidak berbeda dari sebelumnya. Aku masih tahu terlalu sedikit tentang dia sebelumnya. Mu Linchen merasa bersalah pada saat ini. Bagi Mu Yun, dia benar-benar tidak kompeten sebagai ayah angkat. Tanyakan pada diri sendiri, jika Mu Yun adalah anak kandungnya, apakah dia akan tetap seperti ini? Yuner, melihat sosok yang bertarung mati-matian di langit, Mu Linchen menggertakkan giginya, Nyonya Qin, hari ini keluarga Diao dan keluarga Wang tidak boleh selamat. Memahami, keduanya mengangguk, dan dalam sekejap, keluargamu dan keluarga Qin bergegas keluar dan membunuh keluarga Diao dan keluarga Wang. Awalnya, keluarga Diao dan keluarga Wang dibantu oleh banyak prajurit yang dibawa oleh Cao Mingyu dan Geng Yu untuk dapat menahan keluarga Qin dan keluargamu. Pada saat ini, Cao Mingyu dan Geng Yu sudah mati, dan orang-orang dari Seng dan Zong akan membantu keluarga Diao dan keluarga Wang. Tanpa orang-orang dari Sekte Pil Suci, orang-orang dari keluarga Diao dan keluarga Wang, mereka tidak bisa menahan serangan dari keluarga Qin dan keluargamu sama sekali. Bagaimanapun, Qin Xiu melangkah ke gua spiritual tingkat ke-7, dan Mu Linchen juga mengandalkan cairan roh untuk melangkah ke gua spiritual tingkat ke-6. Tapi Diao Zhenyun dan Wang Dongyu hanyalah 5 tingkat alam gua spiritual. Berjuang, bergerak menuju tren sepihak. Kebencian. Pada saat yang sama, di atas langit, pertempuran antara Mu Yun dan Bei Yuantian menemui jalan buntu. Bei Yuantian marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan terjerat ke titik ini oleh seorang prajurit dengan 10 tingkat daging. Sayang sekali, potong silang pedang roh. Di udara, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Bei Yuantian menggambar 10 dengan kedua tangan antara langit dan bumi, esensi agung menyatu, menerangi seluruh langit malam. Potongan silang itu, seperti penghakiman dari langit dan bumi, menerangi semua orang, dan itu benar-benar menghasilkan perasaan tidak berdaya bagi semua orang. Serangga kecil, Mu Yun tersenyum, jari-jarinya terus menunjuk. Perlahan-lahan, di depannya, sedikit demi sedikit esensi sejati, perlahan bocor. Esensi sejati itu secara bertahap menyebar seolah-olah mereka mengambang sedikit demi sedikit.
Namun, mengikuti jari Mu Yun menunjukkan, esensi sejati itu benar-benar membawa jejak atribut guntur dan kilat, dan mereka mengikutinya dengan kebenaran yang menakjubkan. Ini adalah kebenaran dari surga dan bumi, bukan cara prajurit itu sendiri. Ledakan, ada ledakan, dan potongan silang dan aura menakjubkan di depan Mu Yun saling berhadapan, dan aura kuat meledak. Nafas langit dan bumi meledak. Seluruh kota awan utara tiba-tiba meledak terbuka pada saat ini. Seperti gempa bumi yang menyebar, kota Beiyun benar-benar jatuh ke dalam kekacauan, dan siluet berlari keluar dari keluarga masing-masing, menyaksikan langit berubah. Setelah ledakan, napas yang kuat berfluktuasi perlahan. Kedua sosok itu masih berdiri di udara. Hanya melihat dengan hati-hati, Mu Yun compang camping, tetapi napasnya terdengar. Di sisi lain, pakaian Bei Yuentian robek terbuka, dan ada setetes darah di lengannya. Dalam gaya ini, Mu Yun jelas lebih baik. Sial, melihat Mu Yun di sisi yang berlawanan, Bei Yuen penuh dengan niat membunuh. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bahwa dengan alam tingkat pertama dari alam dewa yang lewat, dia tidak bisa membantu Mu Yun, semut 10 kali lipat dengan tubuh fisik. Bagaimana ini bisa terjadi dengan celah dari alam ke-10? Sekarang, apakah ada hal lain untuk dikatakan? Mu Yun berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya dingin. Tangannya melayang perlahan, gumpalan esensi sejati, menyatu lagi. Esensi sejati ini tidak berasal dari tubuhnya, tetapi diambil dari langit dan bumi. Di antara esensi sejati itu, kekuatan guntur dan kilat, gelombang, kekuatan bintang, kebenaran yang menakjubkan, dua kekuatan, sangat cocok dan menyatu menjadi satu. Dan orang yang melakukan semua ini adalah Mu Yun. Langit dan bumi sangat menakjubkan, biarkan aku meninggalkanku, semua yang baik dan yang jahat, hanya aku. Mu Yun mengeluarkan minuman rendah, dan kekuatan agung berkumpul di depannya menjadi lingkaran-lingkaran. Kekuatan semacam ini, seolah-olah itu berasal dari dunia kuno, tidak tertandingi, membunuh ke utara dan bertanya ke langit. Sial, melihat serangan Mu Yun, ekspresi Bei Yuentian berubah ketika dia merasakan aura pembunuhan yang kuat dalam serangan itu. Hanya gunakan trik itu, wajah Bei Yuentian menjadi dingin, dan niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Tidak peduli mengapa Mu Yun mampu mencapai tingkat kekuatan ini, itu pasti akan menjadi ancaman besar baginya di masa depan. Skynet tidak ada habisnya, bintang-bintang bertitik, posisinya sangat tinggi, biarkan aku menjadi orangnya. Dengan minuman rendah, tubuh Bei Yuentian meledak dengan aura tidak kurang dari Mu Yun. Itu adalah kekuatan tirani dari zaman kuno, dan sangat sulit untuk membayangkan bahwa dia akan memiliki kekuatan seperti itu di alam psikis. Orang ini, kamu tidak bisa gila. Apakah dia berani menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk menemukan kematian? Lin Xinyu tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. Alasan mengapa Bei Yuentian bisa menjadi murid pertama dari Sekte Pil Suci bukan hanya karena bakatnya yang menyendiri, tetapi juga karena kekuatan besar di tubuhnya. Tetapi dia telah mendengar dari guru yang menyebutkan bahwa kekuatan itu terlalu kuat, dan itu di luar kendali Bei Yuentian. Hanya saja perilaku Bei Yuentian saat ini jelas mencari kematian. Oh, melihat perilaku Bei Yuentian, Mu Yun sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit keterkejutan, dan berkata sambil tersenyum, itu dia, sangat sombong, tidak heran itu sangat sombong. Sayang sekali, kau bertemu denganku. Mu Yun menjentikkan telapak tangan, kekuatan agung dari esensi sejati, diajukan, membunuh udara, memenuhi langit. Namun, melihat keduanya akan bertabrakan bersama, suara berdengung berdering, dan dunia tampaknya benar-benar berhenti sejenak. Semuanya tampak damai. Ya Tuhan, kamu kesal. Di bawah hujan ribuan mil, sebuah teriakan terdengar, hujan agung, pada saat ini, karena teriakan ini, ia berhenti tiba-tiba. Metropolitan, 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 melihat hantu orang yang akan datang, Bei Yuentian, Mo Suran, dan Lin Xinyu di langit semua berlutut dengan bunyi gedebuk, tidak berani mengangkat kepala. Mu Yun, kan, hanya saja tatapan hantu yang seperti mimpi jatuh pada Mu Yun, mengangguk, dan berkata, Qin Mengyao memiliki roh es Phoenix di tubuhnya, kamu harus tahu. Namun, kamu juga harus mengerti apa arti roh ini. Petik 2. Ya, Mu Yun tahu apa artinya. Setelah roh Qin Mengyao terlihat, dan beberapa tembakan kuat diambil untuk menjara roh tersebut, maka kehidupan Qin Mengyao tidak akan terjamin. Namun, mengapa dia percaya pada yang satu ini, Master Sekte dari Sekte Pil Suci? Kenapa aku harus percaya padamu? Sederhana, Suying mengangguk dan tersenyum, karena kamu juga tidak punya pilihan, aku akan membunuhmu dan membawa Qin Mengyao pergi, atau, jika kamu setuju, aku akan langsung membawa Qin Mengyao. Apakah tidak ada pilihan? Mu Yun tersenyum masam, rambut putihnya terbang di malam hujan.
Meski begitu, kamu masih harus berjuang untuk itu. Tiba-tiba berbicara, kekuatan meledak di sekitar tubuh Mu Yun, dan langit penuh bintang, bersinar lagi. Bang, namun, dia belum mengangkat satu tangan, dan hantu di langit melambai dengan santai, langit dipenuhi bintang, dengan cepat meredup, dan hujan turun. Dengan lambaian satu tangan, dia memanipulasi kekuatan langit dan bumi untuk menghapus semua tindakan Mu Yun. Kenapa, kamu tidak menyerah? Melihat Mu Yun, Su Ying berkata dengan acuh tak acuh. Menyerah, bermimpi. Terlepas dari rintangan semua orang di sekitarnya, kepala Mu Yun penuh dengan rambut putih, dan ternyata lebih menyilaukan. Rambut putih bercahaya berdiri terbalik, dengan jejak esensi surga dan bumi, diekstraksi dari rambut itu dan dituangkan ke tubuh Mu Yun. Apa, melihat gerakan Mu Yun, hantu di langit juga sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat metode ajaib seperti itu. Buka, dengan teriakan keras, tubuh tinggi dan lurus Mu Yun sedikit terangkat, dan kekuatan kekerasan hampir mencekik setiap meridian di tubuhnya. Pada saat ini, Mu Yun tampak seperti ember kayu yang penuh dengan air, airnya sudah meluap, tetapi Mu Yun masih bertahan, meremas air dengan paksa. Aku tidak bisa menahan diri. Melihat tindakan gila Mu Yun pada saat ini, hantu di atas langit mencibir. Begitu telapak tangan terangkat, cetakan telapak tangan emas jatuh dari langit. Pergi, melihat cetakan telapak tangan itu, janggut Mu Yun berkibar, dan ekspresinya yang mengerikan, seperti kera besar, benar-benar pecah. Ledakan, sosok Mu Yun tiba-tiba bertabrakan dengan telapak tangan, dan kekuatan tirani menyebar, dan seluruh keluarga Mu hampir hancur. Engah, buntut dari ledakan menghilang, dan sesosok mundur dari ledakan, meledak ke tanah dengan keras. Mu Yun, hehe, kamu mengejutkanku, tetapi hari ini kamu sudah berselisih dengan Wen Tian. Jika tidak, aku benar-benar ingin memasukkanmu ke dalam sekte pil suci. Hantu itu memandang Mu Yun, merendahkan. Saya awalnya berpikir bahwa Bei Wentian akan dapat membawa Qin Mengyao pergi, tetapi saya tidak berharap untuk menemukan Mu Yun variabel ini. Apa yang membuatnya semakin tak terduga adalah bahwa tidak mudah menggunakan 1/10 dari esensi sejati hidupnya untuk menaklukkan Mu Yun ini. Hal-hal lama, saya memiliki banyak kemampuan nyata, saya tidak mati hari ini, dan saya pasti akan mengalahkan sekte pil suci Anda di masa depan. Oh, begitu, Su Ying tersedak, jika itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mati hari ini. Tolong berbelas kasihlah kepada Tuan. Sama seperti hantu ingin memulai, sosok menghalangi tubuh Mu Yun. Tuan Miao Qing, melihat sosok itu, bayangan itu tertegun dan meletakkan telapak tangannya. Tuan Miao Qing, saya secara alami ingin mendengarkan kata-kata Anda. Hanya saja jika Mu Yun tidak dihilangkan, itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Apalagi, jika Mu Yun tidak dihilangkan, kekuatan spiritual Qin Mengyao di tubuhnya akan menjadi lelah dan sulit. Bangkitkan kekuatan terkuatnya. Mendengar nada dan sikap hantu yang sangat menghormati Guru Miao Qing, semua orang yang hadir tercengang. Bukankah Master Miao Qing seorang alkemis tingkat ketiga? Seorang alkemis tingkat ketiga, layak mendapatkan sikap seperti itu dari Master Sekte dari Pil Suci. Tentu saja, aku mengerti. Hanya saja putra ini memiliki rahmat untuk mengajar bahasa peri. Orang tua itu berutang budi padanya dan berharap Tuan akan membiarkannya tidak mati. Tidak apa-apa untuk tidak mati, tetapi perlu untuk menghancurkannya. Hantu itu dilepaskan dan segera ditembak. Jari-jarinya sedikit kosong, dan seberkas cahaya yang tidak terlihat dengan mata telanjang bergegas menuju Mu Yun. Seng Wui, ini adalah tempat kekaisaran Nanyun, bagaimanapun juga, Mu Yun adalah putraku dari Mu Qingyu. Tiba-tiba, sesosok sosok secepat kilat menghalangi tubuh Mu Yun, meledakkan sinar cahaya itu, dan suara itu mengikuti. Tuan Patriark, melihat orang-orang datang, Mu Linchen dan anak-anak keluargamu lainnya tampak tegak dan buru-buru membungkuk. Mu Qingyu, ekspresi Seng Wui menegang, hantu itu berdiri di tempatnya, dan tidak bergerak lebih jauh. Tanpa diduga, bahkan kamu ada di sini. Kekaisaran Nanyun kecil belum ditempatkan di hati Seng Wui saya. Ini hanya masalah hari ini. Itu saja, Qin Mengyao, saya akan mengambilnya. Adapun putra Anda, murid saya akan secara alami mengambil nyawanya dengan tangannya sendiri. Bayangan imajiner menempel di tangannya dan berkata dengan bangga. Segera setelah itu, sosok Qin Mengyao menghilang di tempat yang sama dengan gulungan telapak tangannya. Di sisi lain, Bei Wentian melirik Mu Yun dengan ganas, dan pergi dengan marah. Mo Suran dan Lin Xinyu tidak menunda lagi, dan mengikuti mereka dengan cermat. Pertempuran yang tampaknya tak terkendali, karena kedatangan Mu Qingyu, berakhir dengan tiba-tiba. Endingnya agak tidak bisa dijelaskan dan membingungkan. Pergi, Mu Qingyu melambaikan tangannya dan menatap semua orang.
Namun, di antara lambaian tangan itu, tubuh Diao Zhengyun, Wang Dongyu, dan lainnya berubah menjadi genangan darah dan menghilang di tengah hujan lebat, hanya orang-orang dari keluargamu dan keluarga Qin yang tersisa di lapangan. Patriark, bersihkan barang-barang, hal-hal lain, aku akan membahasnya nanti. Mu Qingyu melambaikan tangannya, ekspresinya agak acuh tak acuh. Tatapannya jatuh pada Mu Qingyu, dan Mu Yun dengan hati-hati menatap ayah kandungnya yang belum pernah melihatnya dalam 10 tahun terakhir. Laki-laki seperti itu, layak menjadi seorang ayah. Haha, memikirkan hal ini di dalam hatinya, Mu Yun mengangkat tangannya dan meninju, kekuatan bintang-bintang besar melonjak dengan gila-gilaan. Untuk Mu Qingyu, bahkan mantan Mu Yun tidak merasakan banyak kasih sayang keluarga. Ya, itu hanya kebencian dan kebencian. Oleh karena itu, langkah Mu Yun pertama karena kebencian di tubuh Mu Yun sebelumnya, dan kedua, karena dia juga ingin mengajari pria yang merupakan ayah yang tidak sopan untuk dirinya sendiri. Namun, pukulan itu belum mencapai tubuh Mu Qingyu, dan ada bunyi gedebuk, sosok Mu Yun jatuh ke tanah, dan tidak ada vitalitas. Anak bau, melihat Mu Yun jatuh ke tanah, Mu Qingyu melangkah maju untuk membantunya berdiri. Kamu gadis kecil, berapa lama kamu akan bersembunyi? Setelah mendukung Mu Yun, melihat malam hujan, Mu Qingyu berbicara tanpa peringatan. Hehe, pamanmu, kamu juga datang ke kota awan utara. Kebetulan sekali, hehe, kamu tidak perlu mengalahkanku haha, beberapa hari ini, jaga anak ini. Melihat Mu Yun yang pingsan, Mu Qingyu masih memiliki suara dan ekspresi yang tidak asin dan tidak berkurang. Tidak masalah, tidak masalah. Xiao Yuner tersenyum dan mengambil Mu Yun. Namun, ketika telapak tangannya menyentuh momen Mu Yun, dia berteriak dan melemparkan Mu Yun ke tanah. Apa yang terjadi, pamanmu, dia tidak memiliki jejak vitalitas di tubuhnya, dan tubuhnya dingin, jelas, dia sudah mati. Meninggal, mendengar kata-kata Xiao Yuner, mata gembala itu melebar dan menatap Mu Qingyu dengan tidak percaya. Itu tergantung pada nasib baiknya sendiri untuk mati atau tidak. Jaga saja dia dalam beberapa hari terakhir, kata Mu Qingyu ringan. Rumah pastoral hancur total dalam pertempuran ini. Hanya dengan memecahkan dinding dengan ubin yang pecah, keluargamu buru-buru membangun rumah sederhana dan menempatkan Mu Yun di dalamnya. Pada saat ini, keluargamu secara kolektif berdiri di luar rumah Mu Yun, diam-diam menjaga dan menjaga patriark muda mereka. Huaner, orang ini jelas sudah mati, tetapi mengapa pamanmu tidak merasakan apa-apa? Xiao Yuner berdiri di rumah, menatap Mu Yun di tempat tidur, bingung. Setelah konfirmasi berulang kali, dia cukup yakin bahwa Mu Yun tidak tertarik pada tubuhnya. Selama pertempuran, Mu Yun menggunakan teknik pembunuhan besar, alasan mengapa kekuatan yang begitu kuat bisa meletus tergantung pada vitalitas. Setelah konsumsi kekuatan hidup yang serius, Mu Yun, secara logis, hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup. Faktanya, itu benar. Pada saat ini, Mu Yun hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya tampak hancur. Setiap meridian dalam tubuh, setiap tetes darah, setiap sel dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil. Hanya satu hal yang tidak berubah, kesadarannya. Dia masih bisa merasakan tubuhnya. Tapi tubuhnya tidak dibawa kendali kesadarannya, seolah-olah mengambang di sana sendirian. Disinilah, melihat ruang putih tempat dia berada, Mu Yun hanya merasa bahwa dia telah datang ke dunia lain. Jiwa keluar dari tubuh, mustahil, dia yang belum mencapai alam Tuhan, di mana ada jiwa. Jiwa hanya dapat dihasilkan setelah seniman bela diri berkultivasi hingga ekstrim dari tubuh fisik, dan dia masih 1000 mil jauhnya. Itu, artefak yang lebih rendah, Gouyu Gunslinger. Ya Tuhan, ada juga panah busur perak lunak, artefak kelas atas. Sebenarnya ada 8 tinju desolet Dionysus. Melihat pemandangan di depannya, Mu Yun berangsur-angsur menjadi lamban. Harta karun ini, bahkan jika mereka ditempatkan di ribuan dunia di kehidupan sebelumnya, masih membuat ratusan juta orang menjadi gila, tetapi sekarang, mereka semua berada di ruang misterius ini. Tidak hanya artefak, tetapi juga banyak tulang binatang suci, ramuan, bahan spiritual, logam, semua jenis. Di gua ini, tidak ada pavilion lain, itu adalah pavilion harta karun raksasa yang aneh. Mu Yun agak mengerti di mana dia berada. Zuxiantu. Ini adalah langit gua di Zuxiantu. Namun, meskipun dia adalah Raja Peri di kehidupan sebelumnya, dia melihat cincin ruang besar dan kecil dan harta jenis penyimpanan, tetapi melihat langit gua yang besar ini, Mu Yun masih terkejut. Dia bisa merasakan bahwa apa yang ditampilkan di depan matanya hanyalah sudut lautan, keberadaan yang lebih luas, yang tidak bisa dia sentuh sama sekali sekarang. Bahkan jika dia melihat ini, Mu Yun tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Artefak-artefak itu tampak menjuntai di depannya, tetapi tampaknya berada jauh darinya.
Hanya artefak mendalam tingkat rendah yang bisa dia sentuh, serta beberapa materi spiritual tingkat rendah. Mu Yun tidak menyangka bahwa pertempuran mematikan ini akan menghabiskan hampir seluruh umurnya, tetapi dia melihat titik balik pada saat ini. Membuka Zhu Xiantu dan melihat harta karun di dalamnya, itu mengejutkannya bahkan lebih dari kekuatan ilahi yang menyebar di Zhu Xiantu sebelumnya. Saat ini, dapat ditentukan bahwa Zhu Xiantu memiliki dua kegunaan utama. Salah satunya adalah kemampuan untuk menyebarkan kekuatan ilahi, dan kekuatan ilahi, bahkan di ribuan dunia besar, hampir tidak muncul. Yang kedua adalah harta yang makmur ini, begitu banyak harta, dari semua jenis, Mu Yun tidak ragu bahwa bahkan seluruh dunia ribuan lebih baik dari ini. Namun, meskipun kedua mayor ini menggunakan suara yang sangat mengharukan, mereka tidak sempurna. Poin pertama adalah tampaknya ada aturan dalam munculnya kekuatan ilahi, sebelum Mu Yun menerobos, hanya esensi sejati yang mengalir keluar, bukan kekuatan ilahi. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Poin kedua adalah bahwa harta ini, alat-alat ilahi ini, mengambil satu, dan seluruh benua Tianyun akan benar-benar runtuh, dan semua orang akan datang untuk merebutnya. Namun, Mu Yun saat ini hanya dapat mengambil beberapa artefak biasa dan artefak yang dalam, dan bahkan jumlahnya dibatasi oleh kekuatannya sendiri. Kedua poin ini membatasi ekspansi Zhu Xiantu, tetapi bagi Mu Yun itu adalah hal yang baik. Kekayaan yang tak habis-habisnya memang mampu membuatnya bergerak 1000 mil, namun di atas ilmu bela diri bisa melumpuhkannya. Dia bukan lagi Raja Peri yang perkasa di masa lalu. Dia adalah Mu Yun, anak dari keluarga Mu di kota Beiyun. Setelah memikirkan ini, Mu Yun sedikit malu. Pada saat ini, kesadarannya ada di Zhu Xiantu dalam bentuk ini, tetapi bagaimana dia bisa kembali ke tubuhnya dan mengendalikan tubuhnya? Dan dia hampir kehabisan vitalitasnya, saya khawatir tidak ada yang tersisa untuk hidup. Mungkinkah aku hanya melihat harta ini dan melihat tubuhku dikubur? Memikirkan hal ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pasti ada jalan, pikir Mu Yun. Awalnya, dia kehabisan hidupnya dan seharusnya mati. Tapi Zhu Xiantu membungkus kesadarannya di dalamnya, dan dia harus melakukan sesuatu. Hanya saja dia belum memikirkannya. Aku bisa memikirkannya. Duduk, Mu Yun berpikir keras. Zhu Xiantu menyerapku, jelas bukan hanya ingin aku melihat harta karun di dalamnya, pasti ada hal-hal inti, aku tidak mengamatinya. Begitu pikiran ini keluar, Mu Yun buru-buru berdiri. Melihat sekeliling, Mu Yun masih tidak menemukan apa-apa. Menutup matanya dan mulai merasakannya dengan serius, Mu Yun secara bertahap menemukan sesuatu yang aneh. Di seluruh gua Zhu Xiantu ini, sepertinya ada jaring dalam kegelapan, jaring yang tidak bisa dilihatnya, tapi itu benar-benar ada. Jaring ini, seluruh peta Zhu Xian, tampaknya menjadi sumber kehidupan peta Zhu Xian. Perlahan-lahan, Mu Yun jatuh di hatinya. Dia mulai memisahkan pembuluh darahnya. Meskipun ini adalah tubuh yang sadar, perasaan ini masih sangat menyakitkan. Seolah-olah mencabik-cabik tubuhnya. Sambil menggertakkan giginya, Mu Yun membedah tubuhnya sendiri sedikit demi sedikit. Keringat tak kasat mata seolah membanjiri tubuhnya. Menemukannya, tiba-tiba, dalam sekejap, ledakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Penyebaran ini ada di tubuhnya, bukan di kesadarannya. Itu dia, itu dia. Tiba-tiba, Mu Yun menari dengan gembira. Dia akhirnya mengerti. Di peta Zhu Xian ini, artefak ilahi dan obat-obatan ajaib ini terperangkap dengan kuat, tidak ada yang lain, kecuali jaring yang tak terlihat. Serangkaian jaringan, penuh dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, secara bertahap muncul di depan mata Mu Yun. Ini adalah benang perak panjang, menutupi seluruh gua Zhu Xiantu. Dan persilangan terakhir dari benang perak itu adalah alat ilahi yang terperangkap, pil ilahi, dan obat-obatan ilahi. Penemuan ini mengejutkan Mu Yun. Dia baru saja menguraikan tubuhnya, tanpa terlihat, membuat tubuhnya dan jaringan Zhu Xiantu benar-benar terpaku. Bisa juga dikatakan bahwa kontrol ini semua terintegrasi dengan tubuhnya. Meskipun dia masih tidak bisa mengendalikannya sekarang, tetapi di tengah-tengahnya, ada sentuhan perasaan yang akrab. Zhu Xiantu benar-benar kuat. Melihat Zhu Xiantu, Mu Yun mengaguminya. Sekarang, sepertinya sudah waktunya untuk keluar. Mengungkap ini, kesadarannya akhirnya bisa kembali ke tubuhnya. Namun, meskipun demikian, Mu Yun tahu bahwa umur panjangnya masih sangat kecil. Dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah memperbaiki wilayahnya. Seniman bela diri, dengan 10 tingkat tubuh fisik, umumnya hanya mencapai usia 100 tahun, dan tidak dapat menahan penuaan tahun, berubah menjadi pembusukan. Dengan tingkat ke-10 dari alam acu poin spiritual, rentang hidup 2 kali lipat dengan akupuntur-akupuntur, dan dia bisa hidup sampai sekitar 200 tahun. Adapun alam psikis, ia memiliki rentang hidup setidaknya 500 tahun.
Sekarang dia hampir menghabiskan masa hidupnya 100 tahun, dan saya khawatir dia hanya memiliki umur kurang dari setengah tahun. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan waktu untuk dipromosikan ke alam titik akupuntur roh, dan meningkatkan rentang hidupnya selama beberapa tahun, sehingga dia tidak akan kembali dari kematian, dan dia akan segera mati karena umurnya yang panjang. Nona, orang ini sudah mati, tubuhnya sangat dingin. Omong kosong, tidak bisakah aku melihatnya? Xiao Yuner cemberut, aku tidak berharap tunangan Xiao Yunerku mati sebelum bertunangan. Sayangnya, siapa bilang aku mati? Saat keduanya berbicara, sebuah suara lembut tiba-tiba bergema di ruangan itu. Siapa? Siapa ini? Mendengar suara itu, tuan dan pelayan langsung terkejut. Hanya ada 3 dari mereka di ruangan itu, tetapi Mu Yun sudah mati, siapa yang mengucapkan kata-kata ini? Tentu saja ini aku, tunanganmu. Mu Yun tiba-tiba berdiri dan menatap keduanya sambil tersenyum. 2 orang ini sangat menarik. Hantu. Dengan tangisan, 2 sosok melompat keluar dari rumah dalam sekejap, tidak pernah berani tinggal untuk sementara waktu. Hantu. Dengan senyum masam, Mu Yun menggelengkan kepalanya, dan Mu Yun menjadi mahir dalam tubuhnya. Rasanya senang bisa kembali lagi. Namun, apa yang terjadi hari ini, meskipun penampilan Master Miao Qing dan Mu Qingyu telah mengubah situasi, Qin Meng Yao masih dibawa pergi. Mengetahui bahwa sekarang, Mu Yun masih tidak yakin, Master Sekte Pil Suci menangkap Qin Meng Yao, apakah dia ingin mengolah Qin Meng Yao atau menggunakan roh Qin Meng Yao untuk kepentingannya sendiri. Bunuh aku akan mengembalikannya 10 kali, Seng Wuyi, Bei Yi Wentian. Ekspresi Mu Yun suram dan mengerikan dengan tinju terkepal. Qin Meng Yao dapat dikatakan sebagai wanita pertama yang dia sukai setelah dilahirkan kembali, dan wanita pertama yang ingin dia lindungi. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitinya. Namun, dia terlalu lemah dan lemah sekarang. Dengan derit, Mu Yun jatuh ke dalam kontemplasi, dan pintu didorong terbuka. Sesosok perlahan masuk. Mu Qingyu. Saya harus mengatakan bahwa Mu Qingyu sama sekali tidak terlihat seperti kepala keluarga besar. Mengenakan notasi musik bernomor, dengan wajah lancip, rambut panjang melotot, dan rajin membersihkan pelipis, meski sudah parubaya, terlihat lebih maskulin, dan yang terpenting tampangnya hingga ribuan gadis. Wajah paman yang terobsesi selalu penuh percaya diri. Tutup pintunya, Mu Qingyu berjalan perlahan ke arah Mu Yun. Sepasang mata menatap Mu Yun dari dekat, dan wajah Mu Qingyu perlahan meredup. Mari kita bicarakan, siapa kamu? Mu Qingyu bertanya langsung setelah membuka mulutnya. Terkena, bagaimana bisa? Mendengar pertanyaan Mu Qingyu, Mu Yun tercengang. Kamu bukan Mu Yun. Mu Yun pada dasarnya pengecut dan bodoh. Tidak mungkin baginya untuk mencapai tubuh fisik ke-10 dalam hidup ini. Siapa kamu? Melihat Mu Yun, mata Mu Qingyu penuh dengan ketidakbaikan. Haha, dalam hal ini, Mu Yun hanya mencibir. Mengapa kamu tertawa? Aku memang bukan Mu Yun. Apa bagusnya Mu Yun itu? Ketika dia berusia 6 tahun, dia dipatahkan oleh seorang bawahan. Dia pergi ke apotek pil untuk menerima pil untuk pengobatan di kakinya, dan lengan yang lain. Rusak, Mu Yun itu, pada usia 8 tahun, sangat lapar, dia pergi ke kamar dan mencuri sepotong kue, tetapi dia ditikam 100 kali oleh keluarganya. Itu Mu Yun, karena dia ingin berlatih seni bela diri dan menjadi ahli bela diri seperti ayahnya, jadi dia berlatih keras, bekerja siang dan malam, tetapi dijebak karena mencuri pelajaran, dan ayahnya dituduh 100 tongkat. Mu Yun itu, yang meninggal pada usia 9 tahun, dikirim ke sudut oleh ayah kandungnya untuk menikmati rasa sakit dan penderitaan di dunia. Mu Yun itu, cukup. Tiba-tiba, wajah Mu Qingyu menjadi dingin dan tiba-tiba berteriak. Susu. Setelah beberapa lama, menatap Mu Yun, Mu Qingyu berkata, dalam 19 tahun terakhir, aku telah berbuat salah padamu. Pada awalnya, dia benar-benar meragukan Mu Yun, tetapi hal-hal masa kecil ini tidak dapat dikompilasi oleh orang lain. Yang terpenting adalah dia selalu memendam rasa malu di dalam hatinya. Salah, tidak salah. Mu Yun mencibir, tanpa rasa sakit selama 9 tahun itu, mustahil bagiku untuk berpura-pura bodoh selama 10 tahun terakhir. Yuner, tolong panggil aku Mu Yun. Kali ini, Mu Yun tidak merasakan ketidaknyamanan dalam kata-katanya. Dia sudah satu dengan yang sebelumnya. Melihat ayah di depannya, dia memiliki kerinduan dan ketergantungan di hatinya, tetapi benci. Jika Anda memperlakukan saya sebagai anak Anda tidak akan melihat saya diganggu sejak saya masih kecil. Jika Anda memperlakukan saya sebagai anak Anda tidak akan menempatkan saya di kota Beiyun dan meninggalkan saya acuh tak acuh selama 10 tahun. Jika Anda perlakukan aku sebagai anakmu, kau tidak akan hanya melihat wanita tercintaku dan dibawa pergi dengan paksa tanpa mengetahui hidup atau matinya.
Saya tidak punya pilihan. Pilih, sebagai patriark dari salah satu dari 4 klan utama ibu kota Kekaisaran Nanyun, Anda tentu tidak punya pilihan. Pilihan Anda adalah patriark dan patriark Anda. Mu Yun mencibir dan berkata, jangan pikir aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun. Kamu telah bersabar karena posisi kepala keluargamu, kan? Sekarang, kamu tidak perlu melakukannya. Sabar, hanya ingin menemukan anakku. Baik, pada akhirnya, Mu Qingyu menghela nafas tanpa daya. Perlahan berbalik, dan akhirnya, Mu Qingyu meninggalkan ruangan. Yuner, jika kamu membenciku, aku di sini kali ini untuk membawamu pergi. 3 hari kemudian, aku akan pergi ke kota Nanyun dan bertunangan dengan Xiao Yuner, nona muda dari keluarga Xiao. Hal ini jika Anda tidak setuju, dan Anda tidak diizinkan untuk melawan. Kata-kata samar datang ke telinganya, dan Mu Yun mengutuk diam-diam lagi. Niang Sipi, apakah Anda melakukan kesalahan? Setiap kali saya datang ke sini, Mu Linchen yang memintanya untuk bertunangan dengan Qin Mengyao, tetapi sekarang seorang ayah kandung datang, dan ketika dia membuka mulutnya, dia bertunangan dengan Nona Xiao Jia. Setelah kerja keras, keberuntungan bunga persik ini terlalu sering. Hanya saja Mu Yun saat ini sedang tidak mood untuk memikirkan hal ini. Qin Mengyao dibawa pergi, dengan kekuatannya saat ini, melawan. Hampir semua umur tubuhnya habis, dan dia tidak bisa menahan 1/10 dari kekuatan Master Sekte Pil Suci Seng Wuyi. Ini bukan tentang bakat, tapi tentang warisan. Latar belakangnya lebih rendah. Masuki South Cloud City dalam 3 hari. Jika Anda membiarkan saya masuk, saya akan masuk. Pikiran ini muncul dari benaknya, dan Mu Yun segera menginjak kakinya dan berjalan keluar dari rumah sakit. Patriark muda. Namun, saat dia berjalan keluar dari pintu kamar, 2 suara hormat terdengar di telinganya, dan Mu Yun terkejut. Melihat lebih dekat, Mu Yun menemukan bahwa kedua orang ini sama sekali bukan anggota keluargamu, dan aura mereka kuat tetapi tidak terkendali, setidaknya di alam 5 kali lipat dari alam bela diri roh. Kamu siapa? Laporkan kepada Patriark muda, kami atas perintah Patriark untuk melindungi keselamatan Anda. Lindungi keselamatanku, Mu Yun mencibir di dalam hatinya. Mu Qingyu ini benar-benar tahu segalanya, memikirkan segalanya. Ngomong-ngomong, apa yang kamu panggil aku barusan? Patriark muda, aku adalah Patriark muda, ya, tapi aku adalah Patriark muda Kota Awan Utara, bukan Patriark muda Kota Awan Selatanmu, ingat. Pencerahan untuk Patriark muda, Patriark telah memberikan perintah Patriark, memahami seluruh Kekaisaran Nanyun, dan telah memerintahkan Anda untuk menjadi Patriark muda klan Mujia dan mewarisi posisi Patriark. Apa? Mendengar berita ini, Mu Yun tercengang dan berdiri diam. Dan masih banyak lagi. Tiba-tiba, Mu Yun tampak kedinginan dan merasa ada yang tidak beres. Sebagai kepala keluargamu, Mu Qingyu tidak tahu berapa banyak wanita di rumah utama, rumah kedua, dan rumah ketiga. Ada lebih banyak wanita, jadi tentu saja ada lebih banyak anak. Tapi mengapa Mu Qingyu tidak menjadikan siapapun sebagai patriark muda? Dia harus ditunjuk sebagai patriark muda. Patriark muda, tetapi inti dari sebuah keluarga. Hampir dapat dikatakan bahwa sebuah keluarga, kecuali patriark, adalah penatua besar, penatua kedua, dan terlebih lagi, patriark muda memiliki kekuatan paling besar. Bahkan terkadang, patriark muda berkembang, dan posisinya lebih tinggi daripada yang lebih tua di klan. Saat ini, menjadi patriark muda akan menunda saya banyak waktu, tetapi jika saya tidak melakukannya, saya tidak punya pilihan sama sekali. Tampaknya sekarang, saya hanya bisa menentukan keberadaan Yaoer sebelum membuat keputusan. Rencana, setelah teknik pembunuhan besar-besaran digunakan, Mu Yun melihat situasi secara menyeluruh. Dia sekarang tidak dapat mengubah hasilnya. Tapi dia perlu memanfaatkan. Munculnya Mu Qingyu sekarang mengharuskan dia untuk memanfaatkan kekuatannya untuk memungkinkan dia tumbuh sebagai patriark Mu Qingyu. Ya, tidak peduli apa yang kamu ingin aku lakukan, aku akan mengambil posisi patriark muda, tapi aku harap kamu tidak menyesalinya. Berbalik dan melangkah ke dalam rumah, sudut mulut Mu Yun menunjukkan lengkungan. Keluargamu adalah keluarga kuat kelas 1 di Kekaisaran Awan Selatan, patriark muda ini pasti sangat menarik. Yaoer, kamu menungguku. Menungguku menginjak kepala kura-kura tua Seng Wuyi untuk menjemputmu. Saat itu malam, di rumah sederhana keluargamu. Mu Linchen dan Mu Qingyu berdiri saling berhadapan. Linchen, aku telah berbuat salah padamu selama bertahun-tahun. Haha, kakak mengatakan hal-hal ini, setelah melihatnya, untuk keluargamu, Anda tidak membayar kurang dari saya, gumam Mu Linchen, dan otot-otot di wajahnya berangsur-angsur berubah. Dalam sekejap mata, wajah Mu Linchen berubah drastis, benar-benar berubah menjadi orang lain. Dan ketika Anda melihat lebih dekat, wajahnya sebenarnya sangat mirip dengan Mu Qingyu. Yuner, anak ini, juga telah dianiaya selama bertahun-tahun.
Kamu melihatnya tumbuh dewasa, tetapi kamu tahu mengapa dia tiba-tiba berubah, begitu luar biasa. Entahlah, anak ini, terkadang terlihat sombong dan mendominasi, terkadang terlihat sedikit melankolis, tapi sulit untuk dipahami. Baik, ayahku benar-benar tidak kompeten. Kakak laki-laki, Mu Linchen berteriak pelan, kamu tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi saat itu, Yuner dan ibunya, bagaimanapun, datang dari sana, dan keluargamu hanyalah semut di matanya. Saya mengerti, jadi kali ini, saya membiarkan Yuner berhasil sebagai patriark, sehingga saya juga bisa melepaskan dan melakukan hal-hal saya. Hanya saja, kakak, Yuner, bagaimanapun, hanya tumbuh di kota Beiyun. Dalam keluargamu, berbagai kekuatan rumit, ditambah dengan gangguan eksternal dari keluarga Xiao, keluarga Gu, keluarga Lin, dan keluarga kerajaan, bisakah dia melakukannya? Sebelumnya, aku merasa tidak enak, aku hanya ingin dia menjalani hidupnya dengan aman bersamamu. Sekarang sepertinya itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, keluargamu sekarang dalam kendalimu, jadi tidak apa-apa membiarkannya membuat keributan. Jangan sampai beberapa orang tidak bermoral. Saya mengerti, Mu Qingyu dan saudara-saudaranya yang cakap, alasan mengapa dia bersedia berdiri di belakang Mu Qingyu adalah karena setiap kali Mu Qingyu melihatnya, dia lebih jauh darinya. Dia juga percaya bahwa keluargamu, di tangan Mu Qingyu, akan menjadi lebih kuat. Saat itu malam, setengah bulan, dan Mu Yun sedang duduk di ruangan itu, di sekitar tubuhnya, esensi primordial yang samar menghilang. Panggilan, dengan napas lega yang lambat, Mu Yun mengerutkan kening dan membuka matanya. Atau tidak, di bawah pertempuran, dia telah menembus reuni ke-10 dari tubuh fisik. Hanya saja dari Gathering Aperture Realm ke Spirit Acupoint Realm, dia perlu mencapai Hegu Acupoint dengan sejumlah besar esensi sejati. Dia dapat mengandalkan Zuxiantu untuk esensi sejati ini. Ini hanya peningkatan ranah, dan masih perlu dikumpulkan secara bertahap. Itu sebabnya dia tidak menggunakan Zuxiantu. Di sisi lain, karena dia selalu fokus pada peningkatan tubuh fisiknya, dia memiliki 10 berat dalam tubuh fisiknya, dengan pukulan 100.000 kati, yang hampir lebih kuat daripada beberapa prajurit tingkat alam gua spiritual. Tapi titik inilah yang menyebabkan dia menghadapi perlawanan besar dalam menerobos alam gua roh. Tubuh fisik terlalu kuat, dan jika Anda perlu menembus titik akupuntur Hegu, Anda membutuhkan lebih banyak esensi sejati. Saya tidak bisa membuat pria gemuk besar dalam satu gigitan, jadi mengapa saya cemas? Dengan senyum masam, Mu Yun berdiri, pikirannya berangsur-angsur meningkat. Setelah menghabiskan setengah tahun di North Cloud City, dia sudah memiliki perasaan untuk tempat ini. Dalam kehidupan ini, dia bukan lagi Raja Peri, tetapi hanya seorang mentor, seorang putra, dan seorang pria. Besok, dia akan meninggalkan kota awan utara menuju ibu kota kekaisaran, kota awan selatan. Tantangan yang lebih besar adalah bertemu dengannya. Hanya saja beberapa orang, mungkin sudah waktunya untuk bertemu. Pavilion Sengdan, sudah larut malam, Pavilion Sengdan harus ditutup, tetapi pada saat ini, aula Pavilion Sengdan terang benderang. Sebuah meja perjamuan didirikan, dan sesosok tua sedang duduk di meja, seolah menunggu sesuatu. Perlahan, sesosok melangkah masuk dari luar dan duduk di sisi lain meja anggur tanpa basa-basi. Hehe, sepertinya Tuan Miao tahu bahwa aku akan berada di sini. Mengambil sumpit, mengambil sepotong daging, kata Mu Yun sambil tersenyum. Kamu nak, selalu ada beberapa pertanyaan yang ingin kamu tanyakan padaku. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Orang tua itu telah menunggumu selama 3 hari. Miao Qing menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Untuk beberapa alasan, dia disembunyikan di kota Beiyun, dan tidak ada yang tahu identitasnya, tetapi Mu Yun ini sepertinya melihat identitasnya secara sekilas. Silakan, Tuan Miao. Katakan apa, identitasmu? Petik 2 petik 2. Setelah batuk dan batuk, menatap wajah pengemis Mu Yun, Master Miao berkata, nama saya memang Miao Qing, tapi saya bukan alkemis peringkat ketiga, tetapi alkemis peringkat 7. Oh. Melihat penampilan kasual Mu Yun, Miao Qing hampir menyemburkan seteguk darah tua. Alkemis peringkat 7 itu hanya sedikit lebih baik daripada Mo Wen. Mu Yun melengkungkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Miao Qing hampir marah, tetapi berpikir bahwa Mu Yun telah melihat Mo Wen sekali, sehingga Mo Wen dapat memanggil Master Alkimia tingkat 6 sebagai saudara laki-laki dan saudara Dao. Melihatnya, dia tidak terkejut, dan sepertinya memahaminya. Bagaimana dengan kamu? Saya, Mu Yun bertanya dengan bingung. Saya Mu Yun, Tuan Miao, Anda tidak ingin mengambil kembali Feng Tianding dari sekte pil suci Anda, bukan? Hehe, Feng Tianding itu, mungkin lebih baik untuk memberikannya padamu. Ada sangat sedikit jenius yang mahir dalam alkimia dan pemurnian selama berabad-abad.
Itu bagus, itu bagus. Mu Yun dengan berlebihan menepuk dadanya, dan tersentak. Ceritakan tentangmu. Ayahmu adalah seorang penjahat jenius yang membuat sensasi seluruh kekaisaran Nanyun saat itu. Aku pernah berpikir bahwa kamu seharusnya tidak biasa-biasa saja, tapi aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka tuan muda ini begitu mempesona, bukan? Melihat penampilan narsis Mu Yun yang tak tahu malu, Miao Qing tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa menyangkalnya. Apa yang telah dilakukan Mu Yun dalam 6 bulan terakhir benar-benar menakjubkan. Setelah ditembak, pil peringkat pertama dan pil peringkat kedua dapat disempurnakan, dan Miao Qing bahkan curiga bahwa jika tidak dibatasi oleh kekuatan, Mu Yun dapat memperbaiki pil peringkat ketiga. Setelah tembakan lain, senjata fana tingkat tinggi pedang King Kue sama kuatnya dengan senjata fana tingkat terbaik. Itu juga karena keterbatasan kekuatannya sendiri, saya khawatir dia juga bisa memperbaiki senjata yang dalam. Yang paling mengejutkannya adalah kekuatan Mu Yun, Dong Fang Yu, Diao Yadong, Wang Qingfeng, Mu Feng Yuan, dan Mu Feng Qing semuanya lebih kuat darinya. Tapi mereka semua sangat dikalahkan olehnya. Dan bahkan di hadapan Bei Yuentian, dia tidak takut. Dia tahu bahwa posisi Bei Yuentian di Sekte Pil Suci setara dengan patriark muda dari keluarga besar seperti keluargamu, belum lagi kekuatannya. Dan sihir macam apa teknik pembunuhan besar yang ajaib itu? Yah, sebenarnya, ketika kamu datang, aku punya pertanyaan untuk kamu tanyakan. Tuan Miao akhirnya berkata tanpa daya, saya tidak menyangka bahwa sebagai alkemis peringkat 7, saya benar-benar akan mengajukan pertanyaan kepada Anda suatu hari nanti, hehe. Ajukan pertanyaan, tetapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Oh, Bocah, kamu tahu pertanyaan apa yang ingin aku tanyakan? Jawabannya ada di secarik kertas ini, asalkan kamu berjanji padaku satu syarat. Dengan itu, Mu Yun mengulurkan tangannya dan mengeluarkan selembar kertas, mengguncangnya, dan berkata dengan senyum misterius. Tidak masalah, syarat. Mu Yun tersenyum sedikit dan berkata, syaratnya sederhana, saya ingin Anda membantu saya, merawat Yaoer di Sekte Pil Suci, dan memastikan keselamatannya dalam 3 tahun. Mendengar kondisi ini, Miao Qing mengerutkan kening. Kondisi ini, dengan alkemis 7 peringkat saya, memang posisi yang luar biasa di Sekte Pil Suci, tapi... Jangan khawatir, kamu belum mengajukan pertanyaan, apakah kamu belum membaca jawabanku? Dengan itu, Mu Yun mengambil kaki ayam dan berbalik dan pergi sambil tersenyum. Membuka kertas yang ditinggalkan oleh Mu Yun di atas meja, warna berlumpur di mata Master Miao berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh keterkejutan. Anak baik, aku telah melihat melalui hati lelaki tua itu sejak lama. Miao Qing tersenyum pahit, saya tidak berharap untuk dihitung olehnya, tetapi, dalam 3 tahun, apakah dia ingin masuk ke Sekte Pil Suci untuk menyelamatkan orang dalam 3 tahun? Miao Qing tertawa kosong. Hanya setelah tertawa, ada ekspresi serius di wajah Miao Qing. Bagi orang lain, itu mungkin tidak mungkin, tetapi untuk dia, siapa yang bisa memastikannya? Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di luar rumahmu, gerobak dan kuda mengalir. Keluarga Diao dan keluarga Wang dihancurkan, dan di kota Beiyun, hanya keluarga Qin dan keluarga Mu yang merupakan 2 keluarga besar, tidak diragukan lagi menempati seluruh kekuatan seluruh kota Beiyun. Pada hari ini, Mu Yun akan meninggalkan kota awan utara. Di luar gerbang rumahmu, singa awan besi di sekujur tubuh mereka berdiri perkasa. Hampir 100 prajurit yang mengenakan baju besi perak berdiri dengan bangga dan melihatnya dengan cermat, sebagian besar prajurit itu berada di alam gua spiritual, dan bahkan ada orang kuat di 5 tingkat alam gua spiritual. Di gerbang rumahmu, seorang pria muda dengan gaun hitam, dengan rambut panjang diikat, sehelai rambut tertutup di depannya, menunjukkan senyum jahat melangkah keluar dalam 1 langkah. Lihat patriark muda, terdengar suara dentuman, dan untuk beberapa saat, banyak penjaga lapis baja perak berlutut di tempat bersamaan, menundukkan kepala. Bangun, melambaikan tangannya, Mu Yun berjalan ke depan. Di depannya, adalah singa awan besi emas berlumuran darah. Singa awan besi emas adalah spesies yang berbeda di antara singa awan besi. Singa awan besi bukan lagi binatang monster, tetapi binatang roh, dan itu telah menghasilkan sedikit kebijaksanaan. Singa awan besi emas lebih kuat dari singa awan besi. Umumnya, singa awan besi emas lahir dalam ras singa awan besi, dan memegang sekelompok singa awan besi, itu akan dipimpin oleh singa awan besi emas ini. Mu Yun berjalan ke depan dan menemukan bahwa seorang prajurit lapis baja perak berdiri di samping setiap singa awan besi, tetapi singa awan besi emas ini sendirian. oh, Ingin mengujiku, melihat lelucon di mata prajurit baju besi perak di sekitar, Mu Yun mencibir di dalam hatinya.
Selangkah demi selangkah, dia berjalan di depan Jin Taeyun Lion, menyaksikan wajah mengerikan Jin Taeyun Lion dan tangan di jubah lengan Mu Yun, hawa dingin berangsur-angsur melonjak. Anak kecil, jangan takut. Bergerak maju, telapak tangan Mu Yun dengan ringan membelai singa Jin Taeyun. Sebuah pemandangan yang mencengangkan terjadi. Singa Jin Taeyun, yang awalnya penuh dengan api dan aura yang berapi-api dan ganas, merasa seolah-olah dia telah memakan peluru yang tidak berguna. Ada kepanikan di matanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana bisa? Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Singa awan besi adalah binatang roh tingkat pertama, seorang pejuang tingkat pertama dari alam gua spiritual, sedangkan singa Jin Taeyun adalah binatang roh tingkat ketiga, jadi sebenarnya dia takut pada Mu Yun. Mereka telah mendengar bahwa Mu Yun belum mencapai alam gua spiritual. Di masa depan, saya tidak ingin godaan seperti itu muncul pada saya. Bagaimanapun, saya adalah patriark muda. Iya, ketika kata-kata Mu Yun jatuh, pemandangan menjadi menakjubkan. Merancang, dengan perintah, tim yang terdiri dari ratusan orang berbaris maju dengan murah hati. Keluarga Mu dan keluarga Qin telah menjadi penguasa kota awan utara. Dia tidak perlu khawatir. Adapun Qiming dan Mo Yang, dia sudah punya rencana. Master Miao Qing juga meninggalkan kota Beiyun bersama Miao Xianyu. Adapun kemana dia pergi, yang lain tidak tahu, tetapi Mu Yun tahu. Saatnya meninggalkan North Cloud City dan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Pada saat yang sama, kota Nanyun, Mujia. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar Kekaisaran Nanyun, keluarga Mujia duduk di kota Nanyun, ibu kota Kekaisaran Nanyun. Mujia, seluas 1000 hektar, adalah kota di dalam kota di kota Nanyun, dengan gedung-gedung megah dan megah di mana-mana. Seluruh Kekaisaran Nanyun, keluarga kerajaan, keluarga Mu, keluarga Lin, keluarga Xiao, dan keluarga kuno, dianggap sebagai 5 kekuatan utama. Keluarga kerajaan mengatakan mereka mengendalikan Kekaisaran Nanyun, tetapi semua orang tahu bahwa kelima raksasa itu saling mengendalikan di Kekaisaran Nanyun. Pada saat ini, di halaman rumahmu, 2 sosok sedang duduk di meja batu. Salah satunya, mengenakan sutra dan sutra, mengenakan sanggul rambut, dan cincin batu giok di tangannya, di antara gerakannya, ia memberikan rasa keanggunan dan kemewahan. Di sisi yang berlawanan, ada seorang pria muda berusia sekitar 24 atau 5 tahun. Pria muda itu mengenakan seragam seni bela diri biru dan memiliki tubuh yang kuat, wajahnya 7 hingga 8 poin mirip dengan wanita lawannya. Ibu, apa artinya ayahku menjadikan anak haram Mu Yun sebagai patriark muda dan membawanya kembali dari tempat seperti kota Beiyun? Pemuda itu tiba-tiba berbicara. Jiming, sudah berapa kali ibuku memberitahumu? Jangan khawatir jika kamu menemukan sesuatu. Lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Kalau begitu Mu Yun belum datang, kamu sudah sangat cemas. Jika dia benar-benar datang, kamu takut menjadi semut di panci panas. Ibu, bisakah aku tidak terburu-buru? Mu Jinming tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, arti ayah sangat jelas. Li Mu Yun adalah patriark muda. Setelah itu, para gembala besar tidak akan diserahkan kepadanya. Saya tidak mau, bukan kamu yang tidak menginginkannya, wanita parubaya itu menjawab, Erfang dan Sanfang, aku khawatir aku tidak bisa menahannya sejak lama. Mengapa kamu cemas? Tapi ibu, Anda adalah wanita tertua, patriark muda ini, secara logis seharusnya menjadi nama pastoral saya. Setelah mendengar ini, wanita parubaya menggelengkan kepalanya dan berkata, ayahmu bukan tipe orang yang kaku. Alasan mengapa dia bisa menjadi kepala keluargamu saat itu adalah karena dia gaya eklektik. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, kamu telah menjadi salah satu dari 5 kekuatan utama di Kekaisaran Nanyun. Wawasan dan tekad ayahmu sangat diperlukan. Ingat, kapanpun, kamu tidak bisa melupakan kekuatan ayahmu. Saya mengerti. Aku tahu kamu tidak yakin, tetapi meskipun Mu Yun diangkat sebagai patriark muda, dia masih memiliki jalan panjang jika dia ingin menjadi patriark. Yun Fu setengah bayam melanjutkan, jika dia biasa-biasa saja, dia tidak dapat mempertahankan posisi patriark muda. Jika dia adalah seorang penyihir, bukan hanya kita, keluarga Lin, yang dapat membiarkan seorang Mu Qing mati. Jika Yu muncul, yang kedua tidak akan diizinkan. Baik, Sepanjang jalan, Mu Yun dan penjaga lapis baja perak hampir sama, dan dia juga mendapat banyak informasi yang ingin dia ketahui dari orang-orang ini. Ayahnya yang murah, istri dan selir dalam kelompok, tidak kurang dari seorang kaisar. Ada lebih banyak wanita, jadi tentu saja ada lebih banyak anak. Di seluruh keluargamu, ayah dan anak murahan ini berjumlah selusin, tetapi hanya beberapa dari mereka yang paling terlihat oleh Mu Yun. Istri tertua memiliki 1 kamar, istri kedua memiliki 1 kamar, dan istri ketiga memiliki 1 kamar.
Wanita tiga kamar ini semuanya terkenal, dan putra dan putri mereka juga luar biasa. Sepertinya datang ke South Cloud City juga akan menjadi arti yang lebih menarik. Pertarungan keluarga dan pertarungan di luar lebih seru daripada Northern Cloud City. Mu Yun tersenyum dan berkata, selain itu, identitas patriark muda ini harus sangat berguna dalam keluargamu. Ini bisa menjadi panggilan bangun untuk Tuan Muda. Patriark muda ini, Mu Yun tidak akan melakukannya. Karena saya telah melakukannya, tidak ada yang bisa melakukannya. Diidamkan, bepergian selama 10 hari berturut-turut, ada penjaga baju besi perak yang dikawal di sepanjang jalan, tetapi tidak ada masalah. Pada hari ini, di depan tim, sebuah kota megah akhirnya muncul. Dari kejauhan, tembok kota setinggi puluhan meter itu seperti raksasa canglan yang bersuara, menunggu untuk menelan setiap prajurit yang datang. Semakin dekat, Mu Yun menemukan bahwa tembok kota ini sebenarnya ditempa dengan tiang hitam yang langka. Spar hitam dapat dianggap sebagai bahan yang diperlukan dalam perangkat pemurnian, sebuah spar hitam seukuran telapak tangan bernilai 10 batu roh tingkat rendah. Dan Mu Yun hampir tidak bisa memperkirakan nilai spar hitam yang membungkus kota Nanyun, yang meliputi area seluas puluhan ribu hektar. Benar saja itu adalah tempat yang besar, jauh lebih baik daripada kota Beiyun. Mu Yun menepuk tembok kota dan berkata pada dirinya sendiri, hanya saja tiang hitam ini masih sedikit lebih rendah. Jika Anda menggunakan marmer hitam, itu benar-benar kuat. Tidak ada ujungnya. Marmer hitam, mendengar kata-kata Mu Yun untuk dirinya sendiri, prajurit baju besi perak sekitarnya tercengang. Marmer hitam, batu roh kelas menengah senilai 10 buah, di mana itu bisa digunakan untuk membangun tembok kota. Namun, setelah mengatakan itu, berjalan di sepanjang jalan ini, melewati kota-kota besar dan kecil, Mu Yun ada di sisi mereka, sama sekali tidak seperti orang dusun yang keluar dari tempat kecil seperti kota Beiyun, sebaliknya, dia sangat berpengetahuan. Dan memiliki banyak pengetahuan, hal-hal, tanpa mereka bertanya, Mu Yun akan tahu dengan jelas. Tampaknya Patriark Li Mu Yun adalah patriark muda, bukan hanya orang bodoh. Konvoi terus bergerak maju, tetapi hanya mengendarai singa awan besi emas ke kota, menghela nafas untuk sesaat, Mu Yun merasa bahwa setidaknya tidak kurang dari 100 mata tertuju padanya. Kota Nanyun adalah garis hidup inti dari Kekaisaran Nanyun. Di sini, tidak hanya ada 5 kekuatan teratas seperti keluargamu dan keluarga kerajaan, tetapi juga kekuatan besar dan kecil lainnya. Sepertinya masih banyak orang yang memperhatikanku, dan ini juga menunjukkan bahwa posisi patriark muda keluargamu memiliki kandungan emas yang tinggi. Berjalan ke depan, Mu Yun berjalan bebas di Nanyun City Avenue. Untuk sementara, berjalan di jalan, mata yang berkumpul menjadi semakin padat. Butuh setengah jam penuh sebelum kelompok besar pasukan mencapai posisi rumahmu. Pada saat ini, di luar gerbangmu, sekelompok sosok berdiri, mengawasi tim dari jauh dan dekat mendekat. Salam untuk Hui, patriark muda. Tim baru saja tiba di luar gerbang keluargamu, dan sekelompok tokoh berbaris, menyambut Mu Yun dan yang lainnya ke rumahmu. Saya harus mengatakan bahwa aula keluargamu benar-benar luar biasa dan tidak masuk akal. Pada saat ini, di seluruh aula, sekelompok orang berdiri, sangat berantakan, membuat Mu Yun pusing. Di posisi duduk atas, Mu Qingyu duduk tegak dengan kemeja biru. Yuner, ini adalah kunjungan pertamamu ke klanmu. Orang-orang ini semua akan menjadi anggota klanmu mulai sekarang. Sekarang, kamu juga harus mengenal mereka dengan baik. Mendengar kata-kata Mu Qingyu, Mu Yun mencibir lagi dan lagi. Aku tidak perlu mengetahuinya, kan? Mu Yun menjawab dengan dingin, patriarkmu, tidakkah kamu merasa bahwa, sebagai patriark muda dari keluargamu, konyol bahwa kamu bahkan tidak mengenal anggota keluargamu? Sombong, bagaimana kamu bisa berbicara dengan ayahmu seperti ini? Tepat setelah kata-kata Mu Yun berakhir, teriakan tiba-tiba terdengar di sisi lain. Melihat ke atas, seorang wanita parubaya berdiri dari kursinya dan menatap Mu Yun dengan marah. Nyonya, apakah saya melakukan kesalahan? Patriark adalah kepala klan, keagungan tinggi dan tidak dapat diganggu-gugat, kamu tidak sopan berbicara seperti ini. Mata aprikot wanita itu penuh dengan kesedihan, dan dia berteriak. Memotong, metode intimidasi seperti itu mungkin berhasil untuk Mu Yun sebelumnya, tetapi baginya sekarang, ini benar-benar pediatri. Saya patriark muda, bagaimana saya berbicara dengan patriark, tidakkah Anda perlu mengendalikannya? Lancang, wanita itu berteriak, kamu baru saja memasuki rumahmu. Akulah wanita itu, aku akan mengajarimu. Ada apa, sombong, kamu lancang, Mu Yun berkata tanpa basa-basi, saya tidak menyembah langit dan bumi Mu Yun. Saya mendengarkan Anda sebagai seorang wanita. Dan siapa Anda? Orang tua saya melahirkan saya, dan mereka baik kepada saya. Apakah Anda melahirkan saya dan membesarkan saya?
Apa sekarang, apa yang harus dilakukan dengan Anda? Petik 2. Kata-kata Mu Yun seperti ini dianggap sopan. Dia sudah memarahi wanita di depannya di dalam hatinya. Apa yang ingin saya khawatirkan? Patriark, oke, jangan katakan itu. Mu Qingyu berkata saat ini, dengan suara hangat, Mu Yun, sepertinya aku tidak perlu memperkenalkan orang-orang ini kepadamu, kamu sudah tahu. Tidak ada yang memperkenalkan wanita itu kepada Mu Yun sekarang, tapi Mu Yun langsung memanggil nama wanita itu. Tidak sulit bagi Mu Qingyu untuk menilai, Mu Yun mungkin di jalan dan dia sudah tahu sedikit tentang orang-orang dari keluargamu. Tidak, aku tidak tertarik untuk memahami orang-orang ini. Melambaikan tangannya, kata Mu Yun tidak sabar. Ya, akhir-akhir ini, kamu pertama kali mengenal aturan keluargamu. Dalam beberapa hari, aku akan menunjukkan kepadamu talenta muda kota Nanyun. Temui talenta muda kota Nanyun. Mu Yun tercengang, rubah tua ini jelas ingin membandingkan dirinya dengan orang-orang itu. Apa yang Anda takutkan, patriark muda baru saja tiba di keluargamu. Beberapa aturan harus ditunjukkan kepadanya. Keluargamu kami didasarkan pada seni bela diri dan dihormati oleh kekuatan. Mu Yun akan menggantikannya sebagai patriark muda. Tanda tanya petik 2. Kontes. Kali ini, itu bukan wanita tertua, tetapi wanita kedua. Dibandingkan dengan wanita tertua, wanita kedua memiliki nafas feminin yang lemah di tubuhnya. Hanya di antara alis, tidak ada kekurangan semangat kepahlawanan. Bagaimanapun juga, keluargamu adalah keluarga besar. Dalam keluargamu, bagaimana mungkin sesederhana itu bagi wanita ini untuk bisa duduk kokoh di posisi istri kedua? Katakan, Patriark King Tian, anak ini, telah berkultivasi cukup keras baru-baru ini. Dia telah menembus ke tahap kedua dari gua spiritual dan membuka acu poin Neiguan. Saya mendengar bahwa Patriark muda itu berada di alam ke-10 dari tubuh fisik. Dan dia adalah prajurit yang mengalahkan alam kedua dari gua spiritual. Sekarang, seharusnya tidak apa-apa untuk mencoba anak ini dengan King Tian, kan? Menggerutu. Melihat senyum menawan istri kedua, Mu Yun mengutuk. Wanita ini benar-benar tidak masuk akal. Bisa, Mu Qingyu mengangguk dan tidak menolak. Baik, Mu Yun tertawa kecil dan menjawab, tapi nona kedua, saya orang senegaranya, dan saya tidak tahu seberapa parah serangannya. Apa yang Mu Yun Tian lukai, jangan salahkan saya. Jangan malu. Tepat setelah kata-kata Mu Yun jatuh, raungan tiba-tiba terdengar. Sesosok berjalan keluar dari kerumunan. Orang ini mengenakan seragam seni bela diri emas dengan rambut panjang tersebar di belakang kepalanya. Tingginya 1,9 meter dan otot-ototnya menonjol. Napas kuat Kong Wu mengejutkan semua orang saat dia muncul. Mu Qingtian, putra kedua dari wanita kedua telah mencapai bakat seni bela diri yang hebat. Pada usia 20, ia telah mencapai tahap kedua dari alam gua spiritual dan memiliki bakat yang baik. Kamu adalah Mu Qingtian, kamu sama sekali tidak terlihat seperti Mu Qingyu. Mu Yun, begitu kata-kata ini keluar, Mu Qingyu mengerutkan kening dan tiba-tiba berteriak. Bajingan, apa maksudmu dengan itu? Mu berteriak kesal setiap hari, dan melangkah maju. Dengan kedua tangan keluar, seluruh lengan Mu Qingtian, esensi sejati yang kuat meledak. Melihat dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa di antara lengannya, esensi sejati memancar keluar, aura kuat tiba-tiba meledak. Gulungan. Dengan minuman rendah, Mu Yun melangkah maju dan melemparkan pukulan. Tindakan sederhana hingga ekstrim dilakukan dalam sekali jalan, tanpa pusing kepala. Bang, tiba-tiba, ledakan terdengar, dan kedua sosok itu bertabrakan. Mata orang banyak jatuh pada mereka berdua, hanya untuk melihat kedua sosok itu saling bersentuhan, tetapi mereka tidak berpisah. Apa? Suasana hening tidak berlangsung lama, dan jeritan ratapan terdengar. Tiba-tiba, Mu menjerit, lalu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, lengannya terkulai, dan dia tidak bisa mengangkatnya lagi. Rusak, melihat penampilan menyedihkan Mu Qingtian, semua orang di keluargamu berseru. Mu Yun ini hanya tubuh fisik ke-10, benar-benar menakutkan. Meskipun Mu Qingtian bukan jenius terkemuka di keluargamu kami, dia juga cukup berbakat. Dia sebenarnya berada di tahap kedua dari alam gua roh, dan lengannya dipatahkan oleh orang ini dengan pukulan. Surga keluargamu akan berubah. Qingtian, di lapangan, jeritan keras terdengar, dan sesosok tiba-tiba keluar, itu adalah wanita kedua. Melihat lengan Mu Qingtian yang terkulai dan lemah, mata wanita kedua merah dan wajahnya sakit, tapi dia menatap Mu Yun, tapi dia penuh kebencian. Patriark, Mu Yun sangat kejam kepada saudaranya, bagaimana dia bisa menjadi patriark muda? Mu Yun mencibir lagi dan lagi ketika dia mendengar istri kedua mengeluh. Benar-benar berpikir bahwa dia Mu Yun langka untuk identitas patriark muda keluargamu. Jelas Mu Qingyu memaksanya untuk melakukan posisi ini, jika tidak, dia tidak akan terlalu malas untuk masuk ke keluargamu.
Baiklah, Patriark, aku sudah mengatakannya, apakah kamu mendengarnya? Nada bicara Mu Qingyu sedikit meningkat, tingkat kedua dari alam titik akupuntur roh, tetapi bahkan tingkat pertama dari alam titik akupuntur roh tidak cocok untuk itu. Malu, Mu Qingtian, mundur dan berpikir selama sebulan. Petik 2, Patriark, apakah kamu tidak mendengarku? Iya, wanita kedua tidak lagi melawan dan menundukkan kepalanya. Di seluruh keluargamu, Mu Qingyu adalah langit dan segalanya. Perintahnya adalah bahwa Gunung Tai luar biasa, dan tidak ada yang bisa menolak. Namun, orang lain mendengar nada dalam kalimat ini dari mulut Mu Qingyu. Alam Gua Roh Satu berat. Mu Yun sudah melangkah ke tahap pertama dari alam gua spiritual. Sebulan yang lalu, dia berada di kota awan utara, bukankah dia baru saja melangkah ke alam ke-10 dari tubuh fisik? Yuner, kamu adalah patriark muda sekarang, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu adalah anggota keluarga gembala, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dengan klan. Saya mengerti. Mu Yun mengangguk, dan berkata, Patriark tidak apa-apa. Saya akan mundur dulu. Saya telah berada di jalan selama sebulan. Agak sulit, yah, keluar. Kalian semua juga pergi. Secara bertahap, saat Mu Yun pergi, orang lain secara bertahap bubar. Hanya saja setelah masalah Mu Yun, semua orang di keluargamu merasa bahwa surga keluargamu akan berubah. Di antara kelompok itu, seorang wanita ramping diikuti oleh seorang pria muda. Ibu, Mu Yun itu, sepertinya tidak sesederhana itu. Pria muda itu memiliki tubuh yang panjang dan wajah yang tampan. Matanya penuh dengan pupil hitam, yang benar-benar menawan. Yoner, hari ini, kamu telah melihat penampilan wanita tertua dan wanita kedua. Bahkan mereka merosot. Sekarang ayahmu sangat baik kepada Mu Yun ini. Baru-baru ini, jangan menyinggung dia. Lebih baik bersamanya. Bagus teman. Saya mengerti, ibu, wanita tertua dan istri kedua menekan Anda sepanjang hari. Layak untuk dimakan hari ini. Gembala itu hanya sampah, tetapi Mu Fangyu dari istri kedua yang memiliki bakat nyata. Putranya sangat berbakat, saya tidak berpikir itu lawan. Mu Zanying di kamar istri keempat adalah orang gila yang bertarung, dan posisi patriark tidak ada hubungannya dengan dia. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bersabar. Sabar, ya, melihat tatapan tajam putranya, istri ketiga mengangguk dan tersenyum puas. Ingat, di dunia ini, yang terkuat belum tentu menjadi tuan. Orang yang paling pintar bisa mendominasi segalanya. Aku mengerti, ibu. Pada saat yang sama, seluruh keluargamu menjadi ribut di mana-mana, dan beberapa klan dan bawahan, bahkan dari mulut ke mulut, betapa sombong dan mendominasinya Mu Yun ketika dia pertama kali bertemu hari ini. Hanya saja Mu Yun tidak peduli dengan semua ini. Saya harus mengatakan bahwa keluargamu benar-benar layak menjadi salah satu dari 5 kekuatan utama Kekaisaran Nanyun. Berbaring di tempat tidur yang lebar dan merasakan kasur yang empuk di bawahnya, Mu Yun benar-benar merasa agak lapang. Hanya sekarang, tapi bukan waktu yang dia nikmati.